Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 52. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Di antara mereka, hanya yang tertua, Raja Iblis beruang berambut emas, yang mampu menahan serangan Long Wei. Raja Iblis lainnya harus saling membantu untuk menunda serangan sebisa mungkin. Namun, menghadapi formasi pedang pembajak langit, Long Wei yang mengerikan dan pertarungan jarak dekat yang brutal, mereka akan mati jika tidak berhati-hati. Swoosh! Cahaya merah darah muncul di udara, dan Raja Iblis Ju yang segera melarikan diri. Pergi! Hembusan angin bertiup kencang, tetapi 6 bekas pedang bengkok muncul di langit, langsung menutupi hembusan angin tersebut dan membunuh Raja Iblis bermata 3 yang mencoba melarikan diri. Saya benar-benar menemui jalan buntu. Kedua belas Raja Iblis Dong Liu tidak menyangka kekuatan ras manusia, Beiming Immortal, akan begitu mengerikan. Jika kedua belas Raja Iblis itu dapat membentuk formasi beruang terbang, dengan sempurna, mereka pasti dapat menekan Long Wei. Namun, mereka telah merencanakan untuk membunuh Raja Iblis sayap api sejak awal, sehingga mereka hanya bisa bertarung sendiri. Dan kekuatan Long Wei benar-benar terlalu kuat. Seperti jiwa kedua Long Wei, ia telah mengolah teknik pemurnian Ki Sutra Kegelapan Utara dari Daluo Daozu dan berada di tahap akhir kembali ke kehampaan. Dalam hal Yuan Li, ia sebanding dengan senior Beixing saat itu. Dalam hal ilmu pedang, ia juga sebanding. Yang lebih penting adalah Long Wei memiliki satu set lengkap pedang terbang tingkat atas tingkat abadi formasi pedang membajak langit dan ilmu pedang membajak langit yang sepadan. Oleh karena itu, kekuatan jiwa kedua bahkan lebih kuat dari senior Beixing. Meskipun Long Wei sendiri sedikit lebih lemah, ia sangat ganas saat memegang pedang Qianyu. Terlebih lagi, para dewa dan iblis telah menyempurnakan tubuh mereka dan tidak takut terluka. Jadi ditusuk hanyalah masalah kecil. Sebaliknya, para dewa dan Raja Iblis itu tidak berani bertarung jarak dekat dengan Long Wei. Serangan jarak jauh dengan kekuatan yang sangat dahsyat, melampaui setiap Raja Iblis. Pertarungan jarak dekat lainnya, Raja-Raja Iblis lainnya semuanya adalah makhluk abadi yang tersebar. Keduanya bekerja sama untuk menghancurkan ke-11 Raja Iblis yang tidak dapat membentuk formasi besar, membunuh mereka satu persatu atau melarikan diri. Abadi Laut Utara. Raja Iblis beruang berambut emas berdiri di udara dan berkata dengan suara menggelegar, "Seberapa besar dendam 12 Raja Iblis aliran timur terhadapmu hingga kau merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kami?" Pada titik ini, Raja Iblis beruang berambut emas tidak dapat lagi gagal melihat bahwa Long Wei sengaja merencanakan sesuatu yang jahat terhadapnya. Dia sengaja menunjukkan kelemahan sejak awal, bahkan menyembunyikan kekuatan, pedang 1000 banteng, saat dikepung, dan terus menunjukkan kelemahannya hingga memahami taktik lawannya. Lalu, tiba-tiba ia melesat dan membunuh 3 Raja Iblis dalam sekejap, membuat para Raja Iblis langsung panik dan tak berdaya. Beiming Immortal ini terus maju selangkah demi selangkah, dan ia ingin ke-12 Raja Iblis Dong Liu mati sejak awal. Wus! 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 Di langit yang jauh, 3 aliran cahaya telah menghilang. Long Wei menggelengkan kepalanya pelan. "Aku sudah sangat berhati-hati. Tapi aku hanya membunuh 8. Ia hanya memiliki satu tubuh asli dan satu jiwa kedua, sementara lawannya jauh lebih banyak. Ketika mereka memilih untuk melarikan diri satu persatu, dan masing-masing memiliki cara yang ampuh untuk melarikan diri, Long Wei ditakdirkan untuk tidak bisa membunuh mereka semua." Raja Iblis beruang berambut emas begitu marah hingga hampir muntah darah. Dia hanya membunuh 8 orang? Bunuh! Tatapan Long Wei jatuh pada Raja Iblis beruang berambut emas di kejauhan. Wah! 9 tanda pedang bengkok melesat di langit, dan pada saat yang sama, mereka bertemu dan jatuh menimpa Raja Monster beruang berambut emas. 99 senjata sihir berbentuk bola yang melayang di sekitar Raja Monster beruang berambut emas itu sangat misterius. 1 lapisan di dalam, 1 lapisan di tengah, 1 lapisan di luar. Pertahanannya begitu kuat hingga mampu memblokir cahaya pedang Long Wei. Jangan buang-buang tenagamu. Aku telah bertarung dengan lebih dari 10 makhluk surgawi, dan tak satu pun dari mereka yang mampu berbuat apapun kepadaku. Raja Iblis beruang berambut emas berkata dengan suara bergemuruh, "Katakan padaku, mengapa kau ingin membunuh saudaraku?" "Saudaraku?" Long Wei menggelengkan kepalanya. Raja Iblis beruang berambut emas, 12 Raja Iblis lainnya semuanya terjerat dosa, dan dosa mereka bahkan menghasilkan darah, yang menyebar hingga ratusan kaki. Hanya dosamu yang sangat rendah, dan kau hanya terjerat dalam udara hitam keruh. Kau benar-benar berbeda dari mereka. Raja Iblis beruang berambut emas mengangguk pelannya, "Kau benar, mereka lebih buta, lebih bodoh, dan lebih gila. Aku lebih jernih daripada mereka." Mereka menghadapi 3 bencana dan 9 malapetaka, mereka semua putus asa. Jadi mereka tidak peduli dengan dosa-dosa mereka. Tapi aku tahu bahwa semakin besar dosa-dosa mereka, semakin besar pula kekuatan 3 bencana dan 9 malapetaka itu. Aku ingin hidup lebih lama.
Jadi tentu saja aku tidak akan terjerat dalam dosa-dosa besar. Tapi mereka anak buahku yang menguasai wilayah istri Fer. Tapi sekarang kau telah menghancurkan segalanya. Raja Iblis beruang berambut emas berkata dengan suara rendah, aku tidak ingin menjadi musuhmu, tapi aku ingin mengerti kenapa kau ingin membunuh mereka. Karena, Long Wei tertawa, dosa. Raja Iblis beruang berambut emas tiba-tiba menyadari, aku mengerti. Kau ingin membunuh orang yang paling berdosa untuk meningkatkan pahalamu. Jika pahalamu besar, itu akan berguna saat kau perlu mengatasi bencana di masa depan. Tidak, kata Long Wei sambil tersenyum, karena ini ujian dari guruku. Hah? Raja Iblis beruang berambut emas terkejut. Kau harus membunuh 10 pendosa besar. Ini ujiannya, kata Long Wei. Raja monster beruang berambut emas tercengang kau? Dari sekte mana kau berasal? Kenapa harus ada ujian seperti itu? Dan kau begitu kuat, siapa yang berani mengujimu? Mungkinkah itu dewa yang murni atau dewa? Kau tak perlu khawatir. Coba kutanya, bagaimana menurutmu kekuatanku dibandingkan dengan para makhluk abadi? Tanya Long Wei. Lagi pula, Raja Iblis beruang berambut emas telah bertarung dengan lebih dari 10 makhluk abadi, jadi seharusnya ia punya penilaian yang akurat. Raja monster beruang berambut emas mengangguk dan berkata, kau adalah seorang pendekar pedang abadi. Seranganmu sangat kuat, terutama jiwa keduamu, yang telah mencapai tingkat menengah seorang dewa surgawi. Sedangkan tubuh aslimu, relatif lemah, dan seharusnya mencapai tingkat terendah makhluk surgawi. Namun, tubuh aslimu seharusnya memiliki pedang terbang surgawi yang sangat kuat. Pedang surgawi itu jelas jauh lebih kuat daripada 5 pedang lainnya. Meskipun berada di tingkat terendah makhluk surgawi, ia memiliki keunggulan sebagai tubuh ilahi dan iblis. Jika 12 Raja Iblis Dong Liu sepertiku bisa membentuk formasi beruang terbang, mereka pasti bisa mengalahkanmu. Tapi tanpa formasi seperti itu, kau hanya bisa mengalahkan mereka satu persatu. Lagi pula, kekuatan ke-11 Raja Iblis itu relatif lemah, dan mereka masih sedikit lagi untuk menjadi makhluk surgawi. Komentar Raja Iblis beruang berambut emas. Seorang abadi yang tersebar dapat hidup selama 100.000 tahun, 300.000 tahun, 500.000 tahun, 700.000 tahun, 900.000 tahun, atau bahkan 1.000.000 tahun. Semakin jauh kamu melangkah, semakin kuat kekuatanmu. Di dunia Xia Agung, Dewa Awan Terapung hanya berada di level 100.000 tahun. Namun, Raja-Raja Iblis ini setidaknya berada di level 500.000 tahun Sanxian. Raja Iblis beruang berambut emas berada di level 1.000.000 tahun. Dan Dewa Perjalanan Utara juga berada di level 1.000.000 tahun. Sedangkan Dewa Juhua berada di level 100.000.000 tahun. Oh, Long Wei mengangguk, memiliki pemahaman umum tentang kekuatannya sendiri. Beiming Abadi, jika kau punya masalah, datanglah ke Gunung Jinding untuk menemuiku. Setelah Raja Iblis beruang berambut emas selesai berbicara, ia langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat pergi. Melihat kepergian Raja Monster beruang berambut emas, Long Wei berkata lembut, pertahanan beruang berambut emas ini sungguh kuat. 99 senjata sihir tingkat peri berbentuk bola itu, satu set lengkap, pasti sangat berharga. Sayang sekali aku tidak bisa mendapatkannya. Tiba-tiba teringat sesuatu, Long Wei melangkah dan kembali ke puncak tebing. Pada saat ini, lapisan gunung telah terpotong. Long Wei melambaikan tangannya, dan sebuah istana peri muncul di sampingnya. Qingye Xiaoyu dan keluarga kerajaan-kerajaan Qi yang berada di istana peri muncul di luar istana peri. Apa yang terjadi? Keluarga kerajaan negara Qi melihat sekeliling dengan ngeri. Apakah senior Beiming sudah mati? Dan istana abadi direbut oleh 12 Raja Iblis Dong Liu, dan sekarang kita berada di tangan Raja Iblis? Gadis berbaju hitam itu juga ketakutan. Qingye Xiaoyu juga melihat sekeliling dengan cemas, mencoba menemukan sosok gurunya. Mereka semua tiba-tiba tercengang. Karena mereka melihat Long Wei sedang duduk di tepi tebing sambil membawa kendi anggur, minum dengan santai sambil memandangi lautan awan yang tak berujung. Jauh di lautan awan, sejumlah besar monster melarikan diri ke segala arah dengan panik, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani memprovokasi Long Wei. Di mana monsternya? Qi Rufeng terkejut. Ini, gadis berpakaian hitam itu juga bingung. Guru. Qingye Xiaoyu berlari ke sisi Long Wei. Hubungan guru-murid di antara para kultivator sangatlah penting. Pepatah bahwa seorang guru adalah ayah seumur hidup bukanlah lelucon. Lagi pula, jasa seorang guru dalam mewariskan tahu sangatlah besar. Qingye Xiaoyu sangat gembira karena guru mudanya, yang tampak muda, masih hidup dan sehat. Senior Beiming, bagaimana dengan 12 Raja Iblis Dong Liu? Qi Rufeng tak percaya Long Wei punya kekuatan untuk mengusir 12 Raja Iblis Dong Liu, dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sayang sekali, kita hanya membunuh 8 orang. Long Wei menggelengkan kepala dan mendesah. Apa? Qi Rufeng membelalakan matanya. Long Wei mengabaikannya, minum dan memandangi pemandangan indah.
Meskipun suasana hatinya sedang baik, ia tetap merasa menyesal. Karena ujian seni misteri 89 adalah membunuh 10 pendosa besar. Tapi sekarang ia hanya membunuh 8. Masih tersisa 2. Jika ia membunuh 2 lagi, ia bisa saja kembali ke Gunung Fangchun untuk mempelajari seni misteri 89. Tetapi sekarang ia harus tinggal di sini lebih lama dan mencari 2 pendosa besar lagi untuk dibunuh. Senior Beiming, senior? Qi Rufeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tuan, Qinye Xiaoyu juga memanggil dengan lembut, dan pada saat yang sama tak dapat menahan diri untuk menyentuh Long Wei dengan lembut menggunakan tangan kecilnya. Long Wei berbalik dan melihat. Qinye Xiaoyu juga dipenuhi keraguan, dan berbisik guru berkata 8 orang terbunuh. Ini. Ia adalah seorang kultivator Istana Ungu. Dan di matanya, 12 Raja Iblis Dong Liu sangat agung dan perkasa, dan seluruh wilayah Dong Liu diperintah oleh 12 Raja Iblis. Guru berkata 8 orang terbunuh, mungkin ia membunuh 8 iblis tua abadi biasa. Janji. Long Wei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan tiba-tiba, senjata sihir tingkat abadi muncul di udara. Ini adalah senjata sihir peninggalan 8 Raja Iblis yang telah mati sebelumnya, dan masing-masing memancarkan fluktuasi yang kuat. Pangeran Qi Rufeng, yang memiliki penglihatan yang sangat tajam, tiba-tiba terbelalak lebar. Ia telah melihat senjata sihir tingkat abadi di istana, dan saat ini ia tak kuasa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya ini, semuanya senjata sihir tingkat abadi? Begitu banyak senjata sihir tingkat abadi? Bagaimana mungkin? Ini satu set senjata sihir tingkat abadi. Qi Rufeng tiba-tiba menatap keenam bilah lengkung yang tergantung. Keenam bilah lengkung itu persis seperti senjata sihir tingkat abadi yang digunakan Raja Iblis bersayap api ketika ia membantai orang-orang tanpa ampun di ibu kota negara Qi. Qi Rufeng tak bisa melupakan adegan ketika keenam bilah lengkung itu membantai orang-orang tanpa ampun, dan satu demi satu makhluk abadi mati. Set ini milik Raja Iblis sayap api, yang sudah mati. Long Wei berkata dengan tenang, dia adalah salah satu dari 8 Raja Iblis yang mati. Sesuai janjiku padamu, aku akan melindungimu selama setahun atau membunuh Raja Iblis sayap api. Sekarang aku sudah melakukannya, dan janji ini sudah cukup. Kau boleh pergi jika kau mau. Setelah Long Wei selesai berbicara, dia langsung berjalan menuju Istana Abadi dan memerintahkan, Xiaoyu, ikuti aku masuk. Ya, Tuan. Qinye Xiaoyulian mengikuti Long Wei dengan patuh. Sang guru dan murid memasuki Istana Peri. Sementara sang pangeran dan sang putri berdiri di luar dengan linglung untuk waktu yang lama. Pangeran dan putri memang agak bingung. Awalnya, sepertinya hanya Tao Xuanzhen yang ada di sana. Membunuh ratusan penjaga sayap api saja sudah cukup baginya. Tapi bagaimana mungkin ia bisa membunuh 8 dari 12 Raja Iblis Dong Liu? Meskipun mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, puluhan senjata sihir tingkat abadi itu pasti asli. Mereka tidak akan percaya bahwa Raja Iblis bersayap api dan sekelompok Raja Iblis lainnya akan berinisiatif memberikan senjata sihir tingkat abadi yang mereka andalkan untuk bepergian kemana-mana kepada Senior Beiming. Saudaraku, kita harus menjadikan Senior Beiming sebagai guru kita. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita mungkin tidak akan pernah bertemu makhluk seperti itu lagi seumur hidup kita, kata gadis berbaju hitam itu tiba-tiba. Ya, mata sang pangeran berbinar dan ia mengangguk. Senior Beiming bahkan lebih kuat daripada 12 Raja Iblis Dong Liu. Ia jauh lebih kuat daripada kerajaan Qiku. Gadis berpakaian hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh Raja Iblis sayap api sudah mati, dan para pengawal sayap apinya baru saja melarikan diri dengan panik. Mereka tahu bahwa Senior Beiming melindungi kita, jadi para pengawal sayap api yang masih hidup pasti tidak akan mengejar kita lagi. Mulai sekarang, kita tidak perlu melarikan diri lagi. Sang pangeran terkejut, lalu mengangguk penuh semangat. Ia tidak melihat segala sesuatu sejelas adiknya. Tapi hanya ada 2 dari kita yang tersisa di keluarga kerajaan-kerajaan Qi. Bagaimana kita bisa menjadi kuat? Gadis berpakaian hitam itu berkata dengan suara rendah. Jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, aku khawatir kita tidak akan pernah melihat kemakmuran kerajaan Qi seumur hidup kita. Tapi dengan bantuan Senior Beiming, kita punya harapan. Ya. Qi Rufeng mengangguk dengan sungguh-sungguh, ayo kita pergi dan menjadi muridnya. Kita harus tulus menjadi muridmu. Bagi seseorang sekuat Senior Beiming, sedikit ketidaksetiaan pun tak akan bisa diterima. Gadis berpakaian hitam itu juga mengingatkan. Kemudian kakak beradik itu pun masuk ke dalam Istana Peri. Dan di aula Istana Abadi, Qinye Xiaoyu sedang duduk di sana, memperhatikan kedua saudara kandung kerajaan yang datang. Kami ingin bertemu Senior Beiming, kata Qi Rufeng. Guru sedang menyendiri, mohon tunggu. Qinye Xiaoyu tidak mengusir mereka, karena ia tahu bahwa karena kedua orang ini bisa masuk rumah abadi, itu berarti Long Wei mengizinkannya. Lagi pula, ini adalah senjata ajaib gua milik Long Wei. Jika Long Wei tidak mau, kakak beradik itu tidak akan bisa masuk. Alasan mengapa Long Wei membiarkan mereka berdua masuk adalah karena dia menemukan sesuatu yang istimewa. Harta karun?
Long Wei membolak-balik peta di depannya. Total ada 8 peta, semuanya persis sama. Semuanya peta harta karun. Meskipun 8 Raja Iblis yang terbunuh itu kuat, senjata sihir penyimpanan yang bisa mereka gunakan hanya setingkat surgawi. Jadi wajar saja bagi Long Wei untuk menyempurnakannya. Namun, ketika ia memeriksa senjata sihir penyimpanan milik 8 Raja Iblis, ia terkejut menemukan bahwa setiap harta penyimpanan Raja Iblis berisi peta harta karun, dan semuanya persis sama. Terdapat juga beberapa tanda sederhana pada peta harta karun tersebut, seperti negara Qi dan pegunungan Kuya, yang membuat Long Wei langsung tahu bahwa peta harta karun ini disusun oleh keluarga kerajaan negara Qi. Karena itu, Long Wei mengizinkan pangeran dan putri memasuki istana abadi. 8 Raja Iblis memiliki peta, dan peta Raja Iblis sayap api bahkan lebih tua lagi. 7 peta lainnya seharusnya dicetak menggunakan teknik watermarking. Long Wei mengerutkan kening. Oh, ngomong-ngomong, aku hanya membunuh beberapa ratus penjaga sayap api sebelumnya. Tapi aku membuat 12 Raja Iblis Dongliu muncul bersamaan dalam waktu yang sangat singkat. Secara logika, 12 Raja Iblis Dongliu tersebar di mana-mana, dan akan butuh banyak usaha hanya untuk menyampaikan pesan dan mengumpulkan mereka. Itu hanya bisa berarti satu hal, ketika berita bahwa aku membunuh ratusan penjaga sayap api sampai ke Raja Iblis sayap api, Raja-Raja Iblis lainnya sudah ada di sana. Situasi apa yang bisa mempertemukan ke-12 Raja Iblis ini? Dengan peta harta karun yang diberikan pada setiap Raja Iblis, Long Wei menebaknya sepenuhnya. Mereka berkumpul mungkin demi harta karun ini. Long Wei segera melanjutkan pencariannya, dan bahkan sangat berhati-hati saat mencari senjata sihir penyimpanan milik Raja Iblis sayap api. Benar saja, ia tidak menemukan apapun di dalam senjata sihir penyimpanan milik Raja Iblis lainnya. Tetapi di dalam senjata sihir penyimpanan Raja Iblis sayap api, Long Wei menemukan sebuah buku kuno. Kertas buku ini berwarna emas, dan tidak akan lapuk bahkan setelah miliaran tahun. Pertama kali saya pergi ke pegunungan Kuya, saya hanya sedang berpetualang dan tanpa sengaja memasuki. Aku telah menjadi seorang abadi kembali ke bumi. Sebelum melampaui kesengsaraan, aku memutuskan untuk masuk lagi, meskipun aku tahu tempat ini sangat berbahaya. Namun, aku baru menjelajahi sebagian kecil tanah harta karun ini. Selama aku bisa mendapatkan lebih banyak harta karun, aku yakin aku akan memiliki kesempatan untuk melampaui kesengsaraan dan menjadi seorang abadi surgawi. 6 dewa abadi yang tersebar sedang menuju ke pegunungan Kuya lagi. Setelah mempersiapkan banyak jimat dan harta karun tahu kali ini, aku datang ke pegunungan Kuya lagi. Long Wei sedang membolak-balik buku. Ini adalah buku warisan keluarga kerajaan negara Qi, yang menceritakan rahasia besar kebangkitan negara Qi. Kaisar pendiri negara Qi mendirikan negara ini karena ia mendapatkan sedikit manfaat darinya. Hanya dalam puluhan ribu tahun, negara Qi telah melahirkan banyak dewa abadi. Oleh karena itu, keluarga kerajaan negara Qi tentu saja telah berulang kali mencoba memasukinya, dan mencatat berbagai bahaya di negeri harta karun ini. Mereka ingin mendapatkan pengalaman dan ingin sukses serta melangkah lebih jauh. Harta karun? Tanya Long Wei dengan nada terkejut. Menurut deskripsi di atas, dengan metode pemurnian Qi, kekuatan magis, dan teknik rahasia yang diperoleh dari harta karun itu, kerajaan Qi telah memiliki puluhan dewa dan manusia abadi yang tersebar selama puluhan ribu tahun. Ini jauh lebih kuat daripada Akademi Hitam Putihku. Aku khawatir metode, kekuatan magis, dan teknik rahasia ini juga jauh melampaui Akademi Hitam Putihku. Baiklah, sebaiknya aku melihat lebih dekat. Long Wei sering mengobrol dengan saudara-saudaranya saat dia berada di Gunung Fangchun. Jadi tentu saja dia tahu banyak tentang dunia Siwe ini. Misalnya, rahasia Evil Dragon River dan masih banyak rahasia lainnya. Meskipun dunia besar Siwe ini diciptakan oleh Patriark Bodhi, nyatanya, ketika dunia Pangu kuno hancur, Patriark Bodhi juga menggunakan kekuatan magisnya yang luar biasa untuk memindahkan beberapa fragmen dunia kuno langsung ke dunia besar Siwe ini. Bahkan Patriark Bodhi terkadang ingin menciptakan sesuatu dan mencobanya di dunia besar Siwe. Karena ini adalah wilayah kekuasaan Patriark Bodhi, rahasianya tidak akan pernah bocor. Kudengar dari kakak seniorku bahwa di dalam dunia Siwe ini, terdapat beberapa fragmen dunia Pangu kuno, dan bahkan beberapa harta karun yang tersisa dari perang besar itu. Hati Long Wei tiba-tiba menghangat. Rahasia ini hanya diketahui oleh sedikit orang, terutama para murid langsung leluhur, sehingga mereka sering berkeliaran di dunia Siwe untuk mencarinya. Tapi tempat-tempat ini bahkan menyimpan sisa-sisa pasukan dari perang besar terakhir di dunia Pangu kuno, yang disegel oleh para leluhur. Kalau kau tidak pergi ke sana langsung, kau tidak akan bisa mengetahuinya sama sekali. Sekarang tampaknya tempat harta karun ini mungkin merupakan tempat yang istimewa. Long Wei sangat yakin. Karena dari uraian di atas, fluktuasi yang terjadi jauh di dalam tanah harta karun membuat beberapa makhluk abadi yang tersebar dari keluarga kerajaan-kerajaan Qi gemetar ketakutan. Perlu diketahui bahwa makhluk abadi yang tersebar dapat secara langsung menekan dan memurnikan senjata sihir tingkat keabadian, bahkan menekan senjata sihir yang murni. Apa yang membuat mereka takut? Mungkinkah itu mayat orang kuat di zaman kuno? Senjata? Formasi besar? Atau benda aneh lainnya?
Lihatlah baik-baik. Long Wei langsung memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Sekarang kesempatannya telah tiba. Bagaimana mungkin dia ragu? Setelah pangeran dan putri menunggu Long Wei cukup lama, akhirnya Long Wei keluar. Long Wei bertanya tentang harta karun itu, tetapi putri kedua tidak tahu apa-apa tentangnya. Sementara pangeran Qi Rufeng ragu-ragu dan tidak ingin menceritakan rahasia terbesar keluarga kerajaan. Namun, ketika Long Wei mengatakan pegunungan Kuya, sang pangeran menyesalinya dan menceritakannya berulang kali. Kalian pergi saja. Long Wei baru saja memberi perintah. Para pangeran dan putri semuanya berlutut dan memohon untuk menjadi muridnya. Apa yang dilakukan Long Wei sangat sederhana. Ia langsung memindahkan mereka keluar dari istana abadi. Kemudian seluruh istana abadi lenyap begitu saja. Hanya para pangeran, putri, pelayan, dan pengawal yang berdiri dengan bodoh di atas gunung dengan pakaian yang terpotong. Angin gunung bertiup, mengacak-acak rambut mereka dan membuat mereka merasa putus asa. Kesempatan itu ada di depan mataku. Kenapa aku diam saja? Ini cuma harta karun, kan? Senior Bei Ming sudah tahu. Dia pasti ingin menerimaku sebagai muridnya, dan itu cuma ujian bagiku. Tapi aku tidak memberitahunya. Aku sangat menyesal. Pangeran Qi Rufeng sangat menyesalinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa bahkan jika dia memberitahu Long Wei, dia tidak akan menerimanya sebagai muridnya. Menerima seorang murid bukanlah hal yang biasa saja. Long Wei tidak terburu-buru pergi ke tempat harta karun, pegunungan Kuya, tetapi pergi mencari dua orang pendosa besar terlebih dahulu. Pertama-tama, ia pergi mencari 3 Raja Iblis berdosa yang masih hidup dari 12 Raja Iblis Dong Liu yang telah melarikan diri. Sayangnya, hanya Raja Iblis keempat, Raja Iblis Duri Beracun, yang ditemukan oleh Long Wei. Saat itu, Raja Iblis Duri Beracun sedang minum-minum di istana Raja Iblisnya sendiri, merasa tertekan dan tidak bahagia, dan ia sedang menggendong seekor rubah iblis cantik yang bisa ia ajak bermain. Saat Long Wei muncul, Raja Iblis Duri Racun begitu ketakutan hingga ia ingin segera melarikan diri. Tetapi saat Long Wei muncul, bagaimana ia bisa punya kesempatan untuk melarikan diri? Apa salahku padamu? Raja Iblis Duri Racun hanya meraung kesedihan dan amarah sebelum dibunuh oleh Long Wei. Setelah itu, Long Wei menghabiskan lebih dari setengah bulan untuk menemukan seorang abadi yang terkenal di sekte tersebut. Ini adalah manusia abadi dan orang terkuat di sekte tersebut. Dia adalah seorang pria tua yang telah hidup lebih dari 600.000 tahun. Sektenya juga merupakan sekte jahat. Long Wei langsung pergi ke gua iblis ini. Pertama, dia membunuh 3 dewa abadi yang menyerbu. Dan akhirnya lelaki tua ini bergegas keluar. Di bawah tatapan penuh semangat dari banyak murid dan keturunan sekte ini. Leluhur mereka yang ganas bertarung dengan Long Wei untuk waktu yang lama. Dan akhirnya dikepung dan dibunuh oleh Long Wei sendiri dan klonnya. Wow, kekuatan orang ini hampir setara dengan Raja Iblis beruang berambut emas, hanya saja pertahanannya kurang bagus. Long Wei sangat menikmati pertempuran ini, dan bahkan mendapatkan 2 senjata sihir tingkat abadi dari orang tua ini. Satu adalah senjata sihir tingkat abadi tingkat atas, dan satu lagi adalah senjata sihir tingkat abadi tingkat tinggi. Orang ini juga merupakan orang terkuat yang pernah dibunuh Long Wei. Bagus sekali, bagus sekali. Setelah membunuh begitu banyak makhluk abadi yang kuat, aura pembunuh yang dihasilkan cukup kuat. 3 pedang Bei Ming milikku dapat dibandingkan dengan pedang terbang abadi kelas atas. Long Wei sangat gembira. Tanpa memperhitungkan makhluk abadi biasa yang dibunuhnya, aura pembunuh yang dihasilkan saat membunuh 9 Raja Iblis dan leluhur jahat itu sangat mengejutkan, terutama leluhurnya, yang auranya setara dengan 4 atau 5 Raja Iblis. Jika aku membunuh 10 leluhur jahat lagi, aku perkirakan pedang Bei Mingku akan sebanding dengan pedang terbang kelas peri terbaik, Long Wei memperkirakan. Setelah berhasil merekrut seorang murid dan memenggal 10 pendosa besar, Long Wei membawa muridnya Qingye Xiaoyu ke pegunungan Kuya. Apakah ini pegunungan Kuya? Long Wei memandang ke kejauhan. Pegunungan di kejauhan membentang hingga ujung pandangan dan diselimuti kabut sepanjang tahun. Di sisi pegunungan yang dekat dengan Long Wei, pegunungan itu tampak seperti gigi-gigi tajam. Ketika memandang pegunungan Kuya dari kejauhan, Long Wei tak dapat menahan perasaan berdebar-debar. Samar-samar merasa bahwa ada ancaman yang amat mengerikan mengintai jauh di dalam pegunungan Kuya. Dengan kekuatanku saat ini, tidak banyak orang di dunia Siwei yang bisa melakukan apapun padaku. Mereka yang jauh lebih kuat dari umumnya diterima dalam garis keturunan Gunung Fangchun. Ketika mereka melihatku, mereka mungkin memanggilku Paman Master. Sekalipun mereka dewa atau dewa sejati, mereka tetaplah saudara-saudariku, gumam Long Wei dalam hati. Bepergian di dunia Siwei seperti berada di halaman belakang rumah Anda sendiri, dan Long Wei selalu merasa sangat santai. Ini pertama kalinya aku merasakan jantungku berdebar. Sepertinya ada bahaya nyata, dan bahaya ini mengancamku. Long Wei mengangguk pelan. Baiklah, jika situasinya tidak baik, aku akan segera bersembunyi di istana air. Lalu mintalah bantuan guru agar aku bisa kembali ke Gunung Fangchun. Jika kamu dalam kesulitan, mintalah bantuan pada guru. Meskipun agak memalukan. Lagi pula,
Kami berada di dunia Gua Siyue, jadi sang guru tidak akan terlalu keras padaku. Begitu aku benar-benar meninggalkan dunia Siyue, aku bahkan tidak bisa menyebut nama sang guru di luar, dan aku harus bergantung sepenuhnya pada diriku sendiri. Tuan, Qingya Xiaoyu di sampingnya memanggil dengan lembut. Long Wei melirik muridnya di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, Xiaoyu, aku ingin pergi ke gunung untuk menjelajah. Di sini berbahaya. Kau masuklah ke rumah abadi dulu. Baik, guru, jawab Qingya Xiaoyu patuh. Long Wei melambaikan tangannya dan membawa Xiaoyu ke istana abadi portabelnya. Kemudian dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke pegunungan Kuya sendirian. Long Wei memperoleh peta dan catatan terperinci negara Qi sepanjang masa, dan dengan cepat menemukan pinggiran harta karun itu. Menginjak pegunungan yang bergelombang, Long Wei merasakan keistimewaan tanah pegunungan. Bunuh, bunuh, bunuh. Samar-samar dapat dirasakan suara gemuruh tak kasat mata yang keluar dari bebatuan dan tanah, seakan-akan telah terjadi perang besar di pegunungan ini di masa lampau yang tak berujung, dan bahkan kini niat membunuhnya masih terasa. Tanahnya berbeda dengan tanah biasa di dunia Siyue. Tanahnya jelas lebih berat, dan aura di area ini juga jauh lebih kuat. Long Wei mengangguk pelan. Aku khawatir ini mungkin benar-benar pecahan dari dunia Pangu kuno yang dipindahkan ke sini. Ada pengalaman eksplorasi negara Qi sepanjang masa. Long Wei segera menemukan jalan setapak di pegunungan dan berjalan masuk. Daerah itu diselimuti kabut dan awan. Dan dengan kemampuan Long Wei, ia hanya bisa melihat sejauh 1 atau 2 mil. Bagaimana dengan eksplorasi indera spiritual? Apa yang dieksplorasi indera spiritual sama sekali berbeda dari apa yang dilihat mata telanjang. Indera spiritualnya telah sepenuhnya dibutakan. Semua yang dilihatnya palsu. Long Wei bahkan menyentuh berbagai tempat dengan tangannya untuk memastikan matanya tidak dibutakan. Lanjutkan dengan hati-hati. Jurang besar samar-samar terlihat di kejauhan, dan Long Wei samar-samar dapat merasakan adanya niat pedang tajam yang masih tertinggal di sana. Kelihatannya seperti jurang alami, tapi sebenarnya itu adalah lintasan pedang. Long Wei berjalan sekitar secangkir teh dan tiba-tiba merasakan tekanan tak terlihat menyelimutinya. Persis seperti yang tercatat dalam buku-buku negara Qi. Menurut catatan, semakin dalam kau menyelam, semakin besar tekanannya. Para ahli eksplorasi di negara Qi sepanjang masa akhirnya terpaksa menyerah oleh tekanan tak kasat mata ini. Jalan yang kutempuh sekarang adalah jalan dengan tekanan paling kecil di barisan ini. Long Wei bergerak maju dengan cepat. Tekanan mulai meningkat tajam. Saat pertama kali memasuki area ini, saya hanya merasakan tekanan 10.000 kg di tubuh saya. Tapi sekarang menjadi 1 juta kilogram, 10 juta kilogram. Boom boom. Kekuatan tolak yang dahsyat itu menghantam tubuh Long Wei dan menimbulkan suara ledakan keras. Pada saat ini, konfrontasi antara kekuatan ini dan kekuatan Long Wei bagaikan gunung besar yang runtuh menimpa Long Wei berulang kali. Bahkan makhluk abadi biasa pun tak mampu menahannya. Long Wei membalikkan tangannya, dan pedang Qian Yu muncul di tangannya. Ia mengayunkan pedang Qian Yu secara langsung. Cahaya pedang naga hitam bersiul dan langsung menangkis gaya tolak di depan Long Wei. Itu cukup mudah. Saat Long Wei bergerak maju, dia menggunakan pedang Qian Yu untuk menerobos tekanan tak terlihat. Tekanan tak kasat mata ini jelas juga dihasilkan oleh semacam batasan formasi kuno, yang akan menindas mereka secara bergelombang. Para makhluk abadi yang tersebar itu semuanya berlatih Qigong, dan tubuh mereka sangat lemah, sehingga mereka harus mengandalkan senjata sihir untuk menghancurkan tekanan tak kasat mata ini berulang kali. Long Wei mengandalkan latihan tubuh dewa dan iblis untuk berjalan jauh ke sini tanpa senjata sihir apapun. Wow! Cahaya pedang naga hitam melesat keluar, meninggalkan jejak menyilaukan di kabut, menghilangkan tekanan. Kami berjalan cukup lama. Berubah. Long Wei tiba-tiba berubah menjadi makhluk berkepala 3 dan berlengan 6, dan 5 pedang abadi lainnya muncul di tangannya. Semuanya adalah pedang abadi berwarna hitam samar, pedang membajak langit. Di tempat berbahaya seperti itu, Long Wei tidak ingin menggunakan jiwa kedua. Jadi tubuh aslinya ini untuk sementara akan menggunakan pedang membajak langit. Lagi pula, kekuatan pedang terbang kelas atas tingkat abadi itu sangat besar. Memegang 6 pedang terbang kelas abadi, Long Wei hanya perlu menggunakan 1 kekuatan magis, 3 kepala dan 6 lengan, dan dia merasa rileks lagi. Kekuatan suci yang dikonsumsi oleh 3 kepala dan 6 lengan lebih dari 10 kali lebih rendah daripada kekuatan dewa pemetik bintang. Hua 6 cahaya pedang naga hitam bersiul, menahan tekanan, dan masih ada sisa kekuatan yang menindas yang mengenai Long Wei, menimbulkan suara gemuruh. Tapi Long Wei adalah tubuh dewa dan iblis. Selama sisa tekanannya tidak terlalu besar, itu masalah kecil. Ini adalah tempat yang belum pernah dijelajahi oleh kerajaan Qi sepanjang sejarahnya. Long Wei berjalan cukup lama, dan ketika keenam pedang ajaib itu bergulat, Long Wei melihat sesosok tubuh di kejauhan, dan sosok itu pun melihat Long Wei. Abadi Laut Utara. Suara lantang itu terdengar. Raja Iblis beruang berambut emas, ujar Long Wei. Pria itu adalah Raja Iblis beruang berambut emas yang tinggi dan tegap,
dengan 99 butir senjata sihir melingkar di sekelilingnya. Apakah Beiming Abadi juga mendapatkan peta harta karun dan menemukan tempat ini? Tanya Raja Iblis beruang berambut emas. Benar. Long Wei tidak menyangkalnya. Awalnya, kedua belas Raja Iblis Dong Liu ingin memasuki pegunungan Kuya. Saat kami berdiskusi dengan saudara ketigaku, kami mengetahui bahwa ratusan pengawal sayap apinya terbunuh. Kami, para Raja Iblis lainnya, memutuskan untuk pergi membantu. Siapa sangka sebagian besar dari mereka sudah mati. Dan sekarang hanya aku yang ada di sini untuk menjelajahi harta karun itu. Oh, dan kau, Beiming Abadi yang telah membunuh begitu banyak Raja Iblis, juga ada di sini. Dunia ini sungguh tak terduga. Raja Iblis beruang berambut emas mendesah. Long Wei tersenyum, aku benar-benar harus berterima kasih kepada Raja Iblis sayap api. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu ada harta karun di sini? Tapi Raja Iblis, kau berhenti di sini. Apa kau tidak bisa bergerak? Ada yang aneh tentang area tak kasat mata ini. Selama Anda bergerak maju, ke arah manapun Anda bergerak, Anda akan merasakan tekanan yang datang. Namun, jika Anda tidak bergerak, Anda tidak akan merasakan tekanan apapun. Aku tak bisa bergerak lagi. Kau memiliki tubuh dewa dan iblis, jadi meskipun masih ada sedikit daya tolak, kau masih bisa menahannya. Tapi tubuh makhluk abadi sepertiku rapuh, jadi bagaimana mungkin kita melawan? Kita harus mengalahkan semua daya hantam ini. Ini tentu saja akan menghabiskan banyak energi. Aku akan berhenti dulu untuk memulihkan energiku, lalu masuk lebih dalam, kata Raja Iblis beruang berambut emas. Kalau begitu aku pergi dulu. Long Wei tertawa. Seketika, Long Wei mengandalkan 6 pedang terbang tingkat peri untuk menyerbu masuk dan segera menghilang dari pandangan Raja Iblis beruang berambut emas. Kami, 12 Raja Iblis Dong Liu, telah benar-benar mempersiapkan gaun pengantin untuk Beiming. Raja Iblis beruang berambut emas menggertakkan giginya, tetapi tak berdaya. Ia tahu bahwa dalam hal kekuatan, Long Wei masih lebih unggul darinya, dan latihan tubuh ilahi dan iblis Long Wei juga lebih hebat dari yang ia harapkan di tempat berbahaya seperti itu. Tangan pemetik bintang. Di bawah tekanan, Long Wei terpaksa menggunakan tangan petik bintang. Tiba-tiba, kekuatan pedang naga hitam meningkat drastis, dan bahkan Long Wei untuk sementara menyingkirkan kekuatan sihir berkepala 3 dan berlengan 6 miliknya, dan hanya mengandalkan pedang 1000 sapi dan tangan pemetik bintang untuk membunuh dan menerobos masuk. Ayo, ayo, ayo. Secara bertahap, Long Wei dipaksa memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan ke-6 tangannya digunakan untuk melakukan gerakan memilih bintang. Setelah sekian lama, Long Wei pun tak punya pilihan lain selain berhenti dan beristirahat guna memulihkan sebagian besar kekuatan sucinya yang telah terkuras. Terkadang berhenti untuk pulih, terkadang bergerak maju. Kemudian, dia harus menggunakan tangan pemetik bintang 6 kali setiap kali dia maju lebih dari 10 kaki, dan konsumsi kekuatan sucinya dapat dibayangkan. Bang saat Long Wei bergerak maju lagi, dia bergegas keluar dari area tekanan. Hahaha, akhirnya, kami keluar dari tempat terkutuk itu. Long Wei tertawa terbahak-bahak. Ia tak lagi punya tenaga untuk memukul siapapun di sini. Untuk pertama kalinya, Long Wei merasa berjalan dengan mudah juga merupakan semacam kenikmatan. Aku butuh hampir sehari untuk berjalan ribuan mil itu, dan kekuatan spiritual di tubuhku terkuras berkali-kali. Long Wei menggelengkan kepala dan mendesah, tetapi ia tetap melangkah maju dengan hati-hati sambil memegang 6 pedang ajaib di tangannya, dan mencoba menjelajah dengan indera spiritualnya. Sayangnya, indera spiritualnya masih buta, dan semua yang ia jelajahi ternyata palsu. Long Wei berjalan di sepanjang aliran sungai pegunungan. Kabut masih tebal dan pandanganku hanya bisa melihat sejauh 1 atau 2 mil. Di kejauhan, sebuah ngarai terlihat samar-samar. Kerak saat Long Wei melangkah, tiba-tiba sambaran petir menyambar. Gulungan. Long Wei tidak ragu-ragu dan mengerahkan segenap tenaganya untuk melesatkan 6 lampu pedang naga hitam ke depan. Langsung mengalahkan petir itu. Hua-hua-hua sejumlah besar guntur dan kilat mulai menyambar. Sebelumnya tekanan tak kasat mata, setidaknya tidak ada yang terbunuh. Tapi guntur dan kilat ini fatal. Long Weilian menggunakan keterampilan pedangnya, dan ia menemukan bahwa selama ia mundur, serangan guntur dan kilat akan berkurang, tetapi selama ia bergerak maju, serangan guntur dan kilat akan meningkat pesat, menjadi semakin ganas, dan secara alami lebih kuat. Long Wei hanya maju 100 kaki lalu berhenti di situ. Tidak mampu bergerak maju lebih jauh lagi. Bum kilatan petir raksasa setebal ember menyambarnya satu demi satu. Long Wei berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Ia mencoba bergerak maju, tetapi guntur dan kilat yang lebih dahsyat memaksanya mundur. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa bergerak maju sama sekali. Long Wei merasa cemas. Terlalu kuat. Awalnya, Long Wei mencoba membiarkan sedikit petir menyambarnya, dan tubuh dewannya dapat dengan mudah menahannya. Namun, saat bereksperimen, Long Wei menemukan bahwa tubuh dewannya hanya dapat menahan petir dalam jumlah terbatas. Sisa petir harus dibelah oleh pedang.
Sekarang kita maju ke titik ini dengan mengandalkan pelatihan tubuh para dewa dan setan. Haruskah aku kembali? Akan mudah bagiku untuk kembali. Semakin jauh kita pergi, semakin sedikit petir yang ada dan akan lebih mudah untuk memblokirnya. Sedangkan untuk area bertekanan, aku akan membutuhkan waktu paling lama setengah hari untuk keluar perlahan. Long Wei tidak merasa tertekan untuk kembali. Menurut catatan negara Qi, ada para dewa yang mengandalkan banyak cara untuk menyerbu. Tetapi ketika mereka masuk terlalu dalam, sulit bagi mereka untuk kembali karena mereka harus membelah area bertekanan yang sama dalam perjalanan kembali. Anda hanya dapat menghabiskan waktu lama untuk bergerak maju selangkah demi selangkah. Long Wei tidak tahu bahwa Raja Iblis Sayap Api juga telah terperangkap di area tekanan itu selama puluhan tahun. Bum guntur dan kilat tak henti-hentinya menyambar dengan liar. Long Wei merasa sangat tidak rela. Anak kecil, kau masih berani masuk ke sini? Aku sarankan kau cepat pergi dan jangan sampai kehilangan nyawamu di sini. Sebuah suara melengking terdengar di telinga Long Wei. Apakah ada orang lain di sini? Long Wei terkejut dan mundur beberapa langkah. Kilat dan guntur yang menyambarnya juga sedikit berkurang. Baru kemudian Long Wei memperhatikan dan mengamati dengan saksama. Long Wei mengerutkan kening. Melalui celah-celah petir, ia bisa melihat seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di pintu masuk ngarai di kejauhan. Suara mendesing. Long Wei segera mundur dengan kasar dan cepat-cepat meninggalkan jangkauan guntur dan kilat. Semua guntur dan kilat menghilang. Tanpa halangan guntur dan kilat, Long Wei dapat dengan jelas melihat sosok di pintu masuk ngarai. Anak laki-laki berpakaian hitam itu setinggi adik muda Mu Zishuo, dan bahkan lebih kurus darinya. Namun, Long Wei samar-samar merasa bahwa anak laki-laki berpakaian hitam itu seharusnya sudah berumur panjang. Tatapan mata pemuda berbaju hitam itu sama tajamnya, dan ekspresinya dingin. Dia pasti orang yang dingin sejak lahir. Siapa kamu? Tanya Long Wei. Aku? Tanya pemuda berbaju hitam dengan suara melengking, menatap Long Wei dengan serius. Anak kecilmu tidak akan mengerti apa yang kukatakan. Kau tampaknya berada di tahap awal Return to Void, tetapi kau mampu menembus area terlarang pertama, dan bahkan area terlarang petir kedua pun bisa mencapai 100 kaki. Kekuatanmu bahkan hampir tidak bisa dianggap setingkat makhluk surgawi. Dengan kekuatan seperti itu di tahap awal Return to Void, kau dari sekte mana? Siapa gurumu? Long Wei diam-diam terkejut. Peri surgawi? Karena pemuda berpakaian hitam ini telah mencapai pintu masuk ngarai, ia pasti telah melewati zona petir. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada milikku. Bahkan jika jiwa keduanya meledak, ia hampir tidak bisa dianggap sebagai makhluk surgawi tingkat menengah. Beberapa makhluk surgawi yang kuat, atau bahkan beberapa yang sangat jahat, tetaplah sangat kuat. Nama guruku bukanlah sesuatu yang bisa kau ketahui, kata Long Wei. Mungkinkah itu benar-benar dewa atau makhluk abadi? Pemuda berpakaian hitam itu tertawa pelan, mengamati ekspresi Long Wei dengan saksama. Long Wei sangat tenang. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepala dan berkata, ayo pergi, ayo cepat. Bahkan aku pun tidak bisa mendapatkan harta karun itu sekarang. Sekalipun kau 10 atau 100 kali lebih kuat, itu tetap tidak cukup. 10 kali atau 100 kali tidak cukup? Long Wei mengerutkan kening tak percaya. Kau tidak percaya? Kukatakan padamu, tanah harta karun ini terbagi menjadi 3 area terlarang. Area terlarang pertama hanyalah semacam tamparan. Itu yang paling aman. Area terlarang kedua adalah area guntur dan kilat, yang lebarnya 180 meter. Area terlarang ketiga menyegel harta karun itu. Bahkan aku pun tak bisa menghancurkannya. Pemuda berpakaian hitam itu menatap Long Wei dengan jijik. Kau bahkan belum selamat dari kesengsaraan surgawi. Meskipun kau juga seorang penjahat yang tak tertandingi, kau tidak bisa maju setelah mencapai 100 kaki di area terlarang petir. Kau harus tahu bahwa setiap langkah maju di area terlarang petir ini, petirnya akan semakin kuat. Kau harus meningkatkan kekuatanmu setidaknya 10 kali lipat agar punya kesempatan untuk keluar dari area terlarang kedua ini. Dan ini baru area terlarang kedua. Area terlarang ketiga adalah yang paling mengerikan. Bahkan para dewa pun mungkin tidak bisa menembusnya. Apa area terlarang ketiga? Long Wei tak dapat menahan diri untuk bertanya. Kamu tidak perlu tahu ini, kata pemuda berpakaian hitam itu. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Tanya Long Wei. Aku adalah makhluk surgawi dengan umur tak terbatas. Karena harta karun itu ada di sini, aku akan menunggu dan berlatih perlahan di sini. Mungkin akan ada titik balik. Dan kemudian aku bisa mendapatkan harta karun ini, kata pemuda berbaju hitam itu. Long Wei merasa kesal saat mendengar ini. Long Wei juga bisa merasakan fluktuasi halus di ngarai. Fluktuasi itu sangat kuno dan kuat. Pedang Qian Niu hampir sekuat senjata sihir yang murni, tetapi jauh dari fluktuasi seperti itu. Harta karun itu pastilah benda yang sangat kuat yang tersisa dari dunia Pangu kuno. Tapi ada 3 area terlarang. Aku bahkan tidak bisa melewati level kedua. Apa yang harus kulakukan? Long Wei berdiri di samping aliran sungai di luar area terlarang guntur, terdiam dan ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya,
berbalik dan pergi. Wow! Long Wei dengan cepat memasuki area tekanan tak berujung dan bergegas keluar dengan susah payah. Pergi? Pemuda berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Anak kecil, terlalu lemah. Dengan bakatnya, dia mungkin bisa menjadi makhluk surgawi. Lalu pemuda berpakaian hitam itu berjalan memasuki ngarai lagi. Beiming abadi, kenapa kau berbalik? Dalam perjalanan kembali, ia bertemu lagi dengan Raja Iblis beruang berambut emas. Raja Iblis beruang berambut emas mulai bergerak maju lagi, tetapi ia hanya maju sekitar 1 mil dari terakhir kali mereka bertemu. Jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, kamu akan kembali secara alami. Long Wei memiliki 3 kepala dan 6 lengan dan menggunakan 6 pedang abadi untuk membagi tekanan di sepanjang jalan dan terus-menerus menyerbu keluar. Tidak cukup kuat? Gumam Raja Monster beruang berambut emas diam-diam. Mungkin harta ini memang milik Beiming, tapi melihat ekspresinya, sepertinya tidak palsu. Meski menggerutu dalam hati, Raja Iblis beruang berambut emas tidak yakin bisa merebut harta karun itu dari Long Wei. Keluar dari pegunungan Kuya. Long Wei berbalik dan menatap pegunungan di belakangnya yang diselimuti kabut sepanjang tahun, lalu berbisik pada dirinya sendiri, setelah aku menguasai teknik mendalam ini, aku akan kembali menjelajah. Wow! Riak-riak angkasa muncul di sekelilingnya, dan Long Wei menghilang begitu saja. Di kehampaan di bawah Gunung Terapung, Gunung Fangchun, Long Wei muncul kembali, dan awan-awan muncul di bawah kakinya. Keluar. Long Wei tergerak, dan seorang gadis berbaju putih muncul di sampingnya. Dia adalah murid Long Wei, Qingya Xiaoyu. Guru. Qingya Xiaoyu berdiri di atas awan dan melihat sekeliling. Di mana ini? Long Wei menatap muridnya, lalu mendongak menatap Gunung Fangchun yang melayang di atasnya. Hanya dalam waktu sebulan lebih, ia telah menerima seorang murid dan membunuh 10 pendosa besar. Cahaya keemasan pahala muridnya, Qingya Xiaoyu, mencapai ketinggian 300 kaki, dan ia sendiri kini telah bertransformasi dari pahala dan energi jernih sebelumnya menjadi pahala dan cahaya keemasan. Namun, setelah memeriksa dengan indera spiritualnya, ia menemukan bahwa cahaya keemasan pahala yang terpancar dari tubuhnya hanya sepanjang 3 kaki. Faktanya, setelah menerima murid dan membunuh Raja Iblis, energi pahalanya sendiri menjadi sangat kuat. Setelah membunuh leluhur jahat, energi itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan pahala. Cahaya keemasan jasa setinggi 3 kaki, tetapi milik muridku setinggi 300 kaki. Long Wei tersenyum, lalu segera menggenggam tangan muridnya, Qingya Xiaoyu, dan terbang ke atas. Xiaoyu, gunung di atas adalah Gunung Fangchun, yang juga merupakan tempat sekte guruku berada, kata Long Wei sambil tersenyum. Qingya Xiaoyu menatap gunung terapung di atasnya dengan takjub, lalu menatap ke bawah ke dunia luas tak berujung di bawahnya. Sekte guru? Qingya Xiaoyu sedikit bingung. Terbang ke Gunung Fangchun, menyusuri jalan pegunungan, mereka segera tiba di gerbang gunung. Lagi pula, Qingya Xiaoyu hanyalah seorang murid yang diterimanya. Jadi Long Wei tidak membawanya menemui kakak seniornya. Di gerbang gunung, ada 2 anak laki-laki Tao berjubah hijau. Ketika kedua pemuda Tao itu melihat Long Wei, mereka langsung menjadi sangat hormat dan membungkuk hormat guru. Ya. Long Wei mengangguk. Qingya Xiaoyu tertegun saat Long Wei menuntun tangannya masuk. Setelah memasuki gerbang gunung, Qingya Xiaoyu akhirnya bereaksi dan berbisik, "Guru, 2 anak Tao di gerbang gunung itu tampak sangat sakti? Mereka semua adalah makhluk abadi yang telah kembali ke kehampaan," kata Long Wei dengan santai. Begitu Long Wei selesai berbicara, 2 dewa dan iblis pengembalian kekosongan kuno datang menghampiri. Kedua dewa dan iblis pengembalian kekosongan itu tampak sangat hormat dan berkata, "Grand Master?" Kedua dewa dan iblis kuno ini membuat Qingya Xiaoyu gemetar. Ia merasa bahwa kedua dewa dan iblis ini bahkan lebih menakutkan daripada Raja Iblis. Dia benar-benar memanggil gurunya dengan sebutan Grand Master. Saat mereka menyusuri gua Siwe Sansing, mereka melihat manusia, monster, bahkan dewa dan iblis dimanapun mereka lewat. Mereka semua memiliki aura yang kuat, dan beberapa bahkan lebih mengerikan daripada Raja Monster. Namun, ketika mereka melihat Long Wei, mereka semua sangat hormat, memanggilnya Grand Master atau Paman Master. Sepertinya guruku memiliki status yang sangat tinggi di sekte ini. Sepanjang perjalanan, beliau tampaknya yang paling senior. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan saudara-saudara guruku yang seangkatan, kata Qingya Xiaoyu diam-diam. Istana Dewa ada di depan, kata Long Wei. Istana Abadi? Qingya Xiaoyu menatap Istana Abadi 9 lantai itu dengan rasa ingin tahu. Sejumlah besar murid dari Gunung Fangchun berkumpul di luar, dan mereka semua membungkuk kepada Long Wei serta memanggilnya Paman Master dan Grand Master. Xiao Qing dan Bai Su datang menyambutnya lebih awal. Lagi pula, mereka bisa berkomunikasi dengan Long Wei melalui telepati dan tahu di mana Long Wei berada. Pemilik Ning Er, Xiao Qing dan Paman Bai datang. Pada saat ini, seorang pria tampan berjubah putih berjalan keluar dari gerbang Istana Abadi. Dia tentu saja kakak senior Yin Yu, manajer Istana Abadi.
Yin Yu juga berjalan mendekat sambil tersenyum. Ku dengar kakak muda turun gunung untuk merekrut murid untuk menaklukkan iblis. Sepertinya ini murid kakak muda. Gadis yang cantik. Akhirnya, aku bertemu dengan rekan-rekan guru. Mereka terlihat sangat ramah dan sama sekali tidak menakutkan, pikir Qingye Xiaoyu dalam hati. Xiaoyu, mengapa kamu tidak memberi hormat kepada pamanmu? Perintah Long Wei. Salam, Paman Guru, kata Qingye Xiaoyu dengan hormat. Panggil aku Paman Guru. Aku harus menyiapkan hadiah untukmu. Yin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sulit bagi orang sekecilmu untuk menggunakan harta apapun. Baiklah, bawa saja benda kecil ini. Bahkan jika makhluk surgawi ingin membunuhmu, hanya butuh beberapa menit untuk membunuhmu. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan sebuah liontin giok kepada Qingye Xiaoyu. Qingye Xiaoyu sedikit linglung. Makhluk surgawi ingin membunuhnya? Dia hanya bisa bertahan untuk secangkir teh? Hanya liontin giok kecil ini? Harta karun pemberian tuanku tidak begitu kuat. Ini. Qingye Xiaoyu merasakannya panas. Kenapa kau tidak menyimpannya saja? Tanya Long Wei sambil tersenyum. Liontin giok ini tidak ada apa-apanya bagi pamanmu. Pamanmu membunuh makhluk abadi seperti membunuh ayam. Adik kecil, apa yang kau katakan itu benar. Baiklah, liontin giok itu memang kubuat dengan asal-asalan, jadi aku akan memberimu jimat teleportasi besar. Aku tidak bisa memperbaiki jimat teleportasi besar ini, jadi aku menukarnya dengan harta karun. Yin Yu menyerahkan jimat lain. Senyum Long Wei tiba-tiba menjadi lebih cerah. Kakak senior adalah dewa. Jimat teleportasi agung adalah harta karun bagiku, tetapi tidak ada apa-apanya bagi kakak senior. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengeksploitasinya, itu akan bertentangan dengan kehendak surga. Qingye Xiaoyu mengedipkan matanya. 2 harta karun? Hanya sebuah hadiah? Membunuh makhluk surgawi itu seperti membunuh ayam? Guruku menganut aliran apa? Xiao Qing, ajak Xiaoyu jalan-jalan di Gua Xiao Sansing dulu dan kenali tempat itu. Kamu juga bisa bicara dengannya. Dia belum tahu sekte apa Gua Xiao Sansing itu. Long Wei tersenyum. Baik, Tuan, kata Xiao Qing Lian penuh semangat. Long Wei segera berkata saudaraku, aku akan pergi ke Istana Tiga Alam terlebih dahulu. Silakan. Yin Yu mengangguk sambil tersenyum. Sepertinya saudara muda sudah dekat untuk menemui gurunya. Istana Tiga Alam. Kakak senior kedua Long Dian telah menunggu Long Wei dengan senyum di wajahnya. Kakak senior, Long Wei memberi hormat. Guru juga memberitahu saya bahwa Anda lulus ujian. Ini adalah versi lengkap dari 89 seni mendalam, dan Anda bisa mempelajarinya. Long Dian memegang kipas dengan satu tangan dan menyerahkan gulungan bambu dengan tangan lainnya. Mata Long Wei berbinar. 89 seni misterius? Ketika aku sudah mencapai kemajuan dalam 89 seni misterius dan tubuhku seperti senjata ajaib tingkat peri, aku pasti akan pergi ke pegunungan Kuya lagi. Terima kasih, kakak senior. Long Wei segera mengambil potongan bambu itu, kesadaran spiritualnya meresap, dan tiba-tiba sejumlah besar informasi misterius mengalir ke dalam jiwanya. Saat Long Wei bangun, hari sudah gelap. Saat ini, Long Wei masih berdiri di luar pintu pavilion setinggi beberapa meter itu. Kakak senior Long Dian di sampingnya sudah tertidur lelap dan mendengkur. Meskipun jiwaku jauh lebih kuat daripada saat pertama kali menerima warisan kekuatan magis, tangan pemetik bintang. Aku masih butuh beberapa jam untuk menerima begitu banyak informasi. Long Wei tersenyum. Perasaan percaya diri itu luar biasa. Semua metode latihan seni mendalam 89 tersimpan dalam ingatannya. Itu layak menjadi kekuatan sihir nomor 1 di Tiga Alam di bawah Dewa Sejati. Long Wei segera berjalan memasuki Istana Tiga Alam sambil tersenyum. Adik junior, kau boleh meletakkan salinan lengkap, 89 seni mendalam, dimanapun di Istana Tiga Alam. Kalau kau ingin memilih yang lain, kau bisa pergi dan menentukan pilihanmu sendiri. Long Dian berbaring di sana, seolah berbicara dalam tidurnya, lalu berbalik dan tertidur lagi. Long Wei tersenyum, berbalik dan membungkuk. Baik, kakak senior. Menaruh slip bambu seni mendalam 89 di atas meja, Long Wei berjalan ke suatu tempat tanpa ragu dan langsung mengambil slip tersebut. Ada 4 karakter besar panahan Houyi pada potongan bambu. Mempelajari panahan Houyi adalah keputusan yang diambil Long Wei setelah pertimbangan matang. Kekuatan magis yang ia kembangkan adalah tangan pemetik bintang, yang memberinya kekuatan tak terbatas. Dengan kekuatan tak terbatas di tangannya, ia bisa menarik busur dan menembakkan anak panah, dan panahan Houyi kebetulan merupakan panahan teknis, sehingga kedua kekuatan magis tersebut, yang keduanya berada di peringkat 10 besar di Tiga Alam, dapat digabungkan. Pertama, membuat tangan Anda sangat kuat. Hal ini memungkinkan keterampilan memanah Long Wei mencapai kesempurnaan. Kombinasi keduanya dapat menjadi senjata pembunuh utama di masa mendatang. Tapi tes ini sangat sulit. Bolehkah aku mengerjakannya? Long Wei melihat tes itu dan mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, ayo kita coba dulu. Lagi pula,
Tidak ada batas waktu untuk tes ini. Saudara laki-laki. Long Wei meletakkan buku itu, berjalan ke pintu dan menatap kakak senior Long Bian yang sedang tidur. Aku ingin mempelajari ilmu panahan Hou-Yi. Silakan, kembalilah setelah kamu lulus ujian, gumam kakak senior Long Bian. Long Wei langsung tersenyum, berbalik dan pergi. Sebenarnya, sepertinya ditujukan kepada saudara Long Bian, tetapi sebenarnya ditujukan kepada Master Bodhi Patriarch. Lagi pula, apakah akan mewariskan metode ini kepada diri sendiri atau tidak? Itu sepenuhnya keputusan sang Patriarch. Wow! Ji Dian tiba-tiba duduk, bersandar di pintu kayu pavilion, mengerutkan kening sambil memperhatikan Long Wei pergi. Dia mempelajari 89 seni misterius dan panahan Hou-Yi? Bukankah adik junior ini seorang pendekar pedang? Kenapa aku merasa dia bertekad untuk mempelajari panahan Hou-Yi? Di seluruh 3 alam, belum pernah ada yang mencapai kemampuan panahan mengerikan seperti Hou-Yi. Seperti halnya tangan pemetik bintang, selama hakikat 5 elemen mencukupi, sangatlah mungkin untuk mempraktikannya langkah demi langkah hingga mencapai tingkat kesempurnaan ke-6. Hal yang sama berlaku untuk seni mendalam 89. Selama Anda memulai, Anda hanya membutuhkan sejumlah besar harta untuk mencapai tingkat kesempurnaan ke-9. Namun, untuk tangan memetik bintang dan seni mendalam 89, yang satu membutuhkan esensi 5 elemen dalam jumlah yang mencengangkan, dan yang lainnya membutuhkan harta karun yang mencengangkan. Seperti seni mendalam 89, banyak orang di 3 alam yang menguasainya, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menguasainya dan mencapai tingkat keabadian Fajra. Berbeda dari 2 sebelumnya. Panahan Hou-Yi adalah keterampilan teknis yang membutuhkan pemahaman. Itu bahkan lebih sulit. Dan itu membutuhkan pemahaman yang konstan tentang jalan panahan. Dan panahan Hou-Yi telah melampaui cakupan jalan panahan. Awalnya dia pendekar pedang. Tapi perhatiannya teralih ke panahan? Long Bian merenung. Atau mungkin adik junior ini hanya ingin mempelajari panahan Hou-Yi karena itu salah satu dari 10 kekuatan sihir terhebat di 3 alam. Ketika dia tahu betapa sulitnya itu, dia mungkin menyerah. Di ruangan tenang istana air. Long Wei duduk bersila dan mulai berlatih seni mendalam 89. Ini adalah kekuatan magis, jadi hanya bisa dipraktikkan oleh tubuh aslinya. Long Wei menghela napas. Lapisan cahaya keemasan yang samar perlahan mulai muncul di permukaan tubuhnya. Cahaya keemasan itu sangat redup, lalu berangsur-angsur menjadi lebih tebal. Seluruh tubuh Long Wei tampak seperti logam. Mengubah, Long Wei, yang tadinya duduk di ranjang giok air Netherworld, tiba-tiba menghilang, dan sebuah batu muncul di ranjang giok itu. Namun, batu ini memiliki napas kehidupan. Seorang kultivator dapat langsung menyadari bahwa batu ini luar biasa. Kumpulkan. Batu itu menghilang dan Long Wei muncul kembali. Ketika pemurnian tubuh dewa dan iblis mencapai level Long Wei, tubuh dewa dapat sepenuhnya diubah menjadi kekuatan dewa, dan kekuatan dewa juga dapat diubah menjadi tubuh dewa. Bahkan mencabut sehelai rambut pun dapat menciptakan avatar. Jadi, mengubah diri menjadi batu tidaklah sulit. Bagian yang sulit adalah mengendalikan aura diri sendiri sepenuhnya dan menjadikannya persis seperti batu. Memusatkan auramu, aura jiwa dan rohmu juga harus berubah, bisik Long Wei dalam hati, sangat sulit untuk memulai seni mendalam 89 ini. Tapi begitu aku mulai, auraku bisa berubah sesuka hati, dan memusatkan auraku semudah mengubah batu dan tanah. Titik masuk ke 89 seni mendalam adalah 72 transformasi. 72 berarti 8 atau 9. Faktanya, ada banyak sekali jenis perubahan, entah itu batu, pohon, bunga, tumbuhan, atau bahkan beberapa hewan liar, atau bahkan manusia, monster, dewa, dan iblis. Selama ia berada di 3 alam, ia dapat diubah. Bahkan napas pun dapat diubah sepenuhnya. Bahkan mereka yang lebih kuat dari Anda sulit untuk dilihat. Kecuali seseorang telah mempraktikkan kekuatan magis yang luar biasa atau teknik rahasia khusus seperti mata dewa, mereka hanya dapat menemukan kebenaran ketika melakukan teknik rahasia dan kekuatan magis. Jika mereka tidak melakukan teknik rahasia dan kekuatan magis, mereka tidak akan dapat menemukan bahwa pohon besar di sebelah mereka adalah sebuah transformasi. Pagi hari. Kinya Xiaoyu merasa bosan dan keluar dari kamar sendirian. Sudah setengah tahun sejak guruku membawaku ke Gunung Fangchun, dan beliau baru mengajariku 2 kali. Beliau bahkan memintaku pergi ke Istana Dewa untuk mempelajari metode kultivasi, kekuatan magis, dan seni rahasia. Kinya Xiaoyu juga tak berdaya. Ia tahu beberapa guru memiliki temperamen yang aneh, tetapi ia tak menyangka gurunya begitu acuh tak acuh padanya dan ia hampir tidak pernah bertemu dengannya secara normal. Tetapi, Gunung Fangchun ini sungguh luar biasa. Kinya Xiaoyu juga mendesah takjub. Dalam 6 bulan terakhir ini, dia sering bersama Paman Bai dan Xiao Qing, dan juga bergaul dengan murid-murid lain dari garis keturunan Gunung Fangchun, jadi dia semakin tahu banyak hal. Semakin banyak Anda tahu, semakin terkejut Anda. Dewa Surgawi? Status Dewa Surgawi bahkan tidak setinggi guruku. Murid langsung? Mereka semua adalah dewa dan dewa yang murni.
Para penjaga istana abadi adalah dewa. Pantas saja guru berkata hari itu bahwa paman ini membunuh para dewa seperti membunuh ayam. Apa? Seluruh dunia Xiyue diciptakan oleh Patriark Bodhi? Reinkarnasi? Semuanya diciptakan oleh Patriark Bodhi? Kingnya Xiaoyu mengerti bahwa seluruh dunia Xiyue adalah taman belakang sekte Fangchunshan mereka. Konon, di luar dunia Xiyue, terdapat 3 alam yang lebih luas dan tak berujung. Dan konon di ketiga alam tersebut terdapat orang-orang kuat seperti leluhur. Wu. Kingnya Xiaoyu sedang berjalan dan melihat sebuah batu besar di sampingnya. Tanpa banyak berpikir, ia duduk di atasnya. Aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu guru lagi. Gumam Kingnya Xiaoyu lirih. Hah? Kingnya Xiaoyu tiba-tiba mengerutkan kening dan berdiri, menatap batu di sebelahnya. Aneh, kalau tidak salah, seharusnya tidak ada batu ini di sini. Kenapa tiba-tiba ada batu tambahan? Wah, ini istana abadi guru. Semua yang ada di istana abadi dikendalikan oleh guru. Jadi tidak perlu terlalu banyak berpikir. Baiklah, ayo kita cari orang besar bodoh itu. Wilayah kekuasaannya tinggi, dia bisa memberiku beberapa petunjuk. Lalu Kingnya Xiaoyu berlari keluar dengan cepat. Wow! Batu itu berubah menjadi kulit binatang milik anak muda bernama Long Wei. Muridku benar-benar duduk di atasku. Long Wei menarik napas dalam-dalam. Untungnya, mereka tidak tahu. Baiklah, jangan beritahu kami. Masalah ini tidak boleh dibicarakan. Aku tidak akan berubah menjadi batu lagi. Kalau aku berubah menjadi pohon, aku yakin tidak akan ada yang mendudukinya. Wow! Di sudut halaman, terdapat beberapa pohon, bunga, dan tanaman, termasuk pohon pinus kecil setinggi beberapa meter. Pohon pinus itu bergoyang lembut tertiup angin sesekali. Long Wei telah mempelajari sebagian besar teknik transformasi dasar dari seni mendalam 89. Yang ia lakukan setiap hari sekarang adalah bertransformasi menjadi batu, pohon, sungai, rumput, dan benda-benda lainnya. Sejauh ini, belum ada yang berhasil menemukannya. Bahkan jiwa kedua Long Wei telah mengamatinya secara langsung, dan indera spiritualnya telah menyelidikinya dengan cermat, bahkan mata ketiganya pun tidak dapat menemukan sedikit pun cacat. Misalnya, jika berubah menjadi pohon, kulit kayu, cabang, dan daun di permukaannya akan sama persis dengan yang asli. Aura jiwa juga sepenuhnya berubah menjadi aura pohon. Tidak ada yang istimewa. Waktu berlalu, hari demi hari. Ia terus berlatih seni transformasi, mencoba berulang kali, dan terus-menerus mendapatkan pengalaman. Akhirnya, setelah berlatih seni mendalam 89 selama 1 tahun 3 bulan, Long Wei akhirnya menguasai ke-72 transformasi tersebut. Transformasi terakhir ini sungguh sulit dan memakan waktu lama, tapi akhirnya saya berhasil. Transformasi. Di samping sungai, Long Wei duduk bersila, tetapi tiba-tiba dia berubah total. Orang yang duduk di sana ternyata adalah seorang pria tampan berjubah putih yang memegang kipas bulu, Dewa Bulan Perak. Terlepas dari penampilan atau auranya, aura yang sangat kuat dan mendebarkan itu, aura seorang dewa, dan aura khas bulan perak, terpancar dari Long Wei. Coba saja. Long Wei yang telah berubah wujud menjadi bulan keperakan, berjalan di gua bulan miring dan 3 bintang sambil tersenyum di wajahnya. Guru besar. Guru besar. Paman guru. Menguasai. Saat berjalan di gua bulan miring 3 bintang, itulah pertama kalinya seorang murid memanggilku Paman Master. Seharusnya aku tahu bahwa akulah yang terakhir di antara teman-temanku, dan biasanya orang-orang memanggilku Paman Master. Haha, tak satu pun dari dewa, iblis, dan monster besar yang kembali ini menemukan kekurangan. Long Wei sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan sesekali mengangguk. Aneh sekali, mengapa Tuan Yin Yu tidak ada di Istana Abadi? Jarang melihat Grand Master Yin Yu keluar jalan-jalan? Aneh sekali. Para murid Gunung Fangchun menunggu hingga Long Wei pergi jauh sebelum mereka mulai berdiskusi dengan tenang. Yin Yu memiliki reputasi yang sangat buruk. Ia bagaikan iblis. Dosa-dosa yang telah diperbuatnya begitu besar hingga tak terbayangkan. Dosa-dosa saudara Yin Yu bukan lagi darah dosa, melainkan api karma yang legendaris. Namun, meskipun kakak senior Yin Yu sangat kuat, dia sama sekali tidak takut dengan api karma. Long Wei segera tiba di Istana Dewa. Sejumlah besar murid dari garis keturunan Gunung Fangchun berkumpul di ruang terbuka di luar Istana Dewa. Guru besar. Paman guru. Semua orang berteriak dengan hormat, bahkan Kingnya Xiaoyu, yang sedang mengobrol dengan murid-murid lain, berdiri dan berteriak dengan hormat, Paman Guru. Namun, Xiao Qing dan Paman Bai menatap Long Wei dengan heran. Siapa kau? Xiao Qing, Bai Shu, dan Long Wei semuanya memiliki telepati, dan tahu itu Long Wei. Mereka sangat terkejut. Aura mengerikan dan penampilan pria tampan berjubah putih di depan mereka jelas merupakan Dewa Bulan Perak. Namun, intuisi mereka sendiri mengatakan bahwa orang di depan mereka adalah Long Wei. Hal ini membuat keduanya merasa aneh, karena sebelumnya, Long Wei hanya menunjukkan kemampuannya berubah menjadi pohon di depan mereka, dan tidak pernah berubah menjadi manusia.
Ya. Long Wei mengangguk dan berjalan memasuki istana peri sambil tersenyum. Ada juga seorang pria tampan berjubah putih di istana abadi, memegang kipas bulu. Keduanya saling berhadapan, mereka tampak sama dan memiliki aura yang sama. Beraninya kau berubah wujud sepertiku. Kakak kedua tidak membosankan. Jiang Jun juga bukan orang seperti itu. Adik junior, apa kau sudah menguasai 89 seni mendalam? Yin Yu menebak identitas Long Wei. Kakak sungguh hebat. Pria tampan berjubah putih di hadapannya bergetar hebat dan berubah menjadi Long Wei, seorang pemuda berpakaian kulit binatang. Yin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bukannya aku hebat, tapi hanya ada sedikit orang di seluruh Gunung Fangchun yang mempraktikkan 89 seni misterius. Dengan sedikit tebakan, aku bisa menebak bahwa itu kamu, adik junior. Long Wei mengangguk. Seni mendalam 89 disimpan di Istana Tiga Alam dan hanya bisa dipelajari oleh murid atau dengan izin leluhur. Kalau kau orang lain, aku khawatir aku tidak akan bisa memahaminya. Yin Yu tersenyum. 72 transformasi ini bisa mengubah tubuh, jiwa, dan auramu. Bahkan jasa dan dosa lahiriahmu pun bisa diubah. Sungguh kemampuan transformasi yang luar biasa. Long Wei mengangguk. Ya. Misalnya, jika seseorang mengubah dirinya menjadi batu, cahaya keemasan jasa setinggi 1 meter miliknya akan sepenuhnya terkekang. Jika seseorang mengubah dirinya menjadi orang jahat, ia dapat sepenuhnya berubah menjadi cahaya dosa yang berdarah. Dulu di dunia Pangu kuno, ada monster kuno yang mengandalkan 72 transformasi ini untuk berubah menjadi Buddha. Ia baru ditemukan setelah berlaga selama ribuan tahun. Yin Yu tersenyum. Kau telah memasuki pintu 89 keterampilan misterius ini, dan dasar-dasarnya telah dikuasai. 72 transformasi saja sudah merupakan cara terbaik untuk melarikan diri dan bersembunyi. Tapi itu hanya teknik bersembunyi dan menipu. Saat kau benar-benar dalam kesulitan, kau tetap harus mengandalkan kekuatan bertarungmu. Yin Yu berkata, adik junior, meskipun kau sekarang berada di tahap awal kembali ke kehampaan, kau bisa dibandingkan dengan makhluk surgawi biasa. Tapi jika makhluk surgawi itu sedikit lebih kuat, mereka mungkin bisa menghadapimu, atau bahkan membunuhmu. Aku mengerti. Long Wei pun mengerti. Kecuali jika dia cukup beruntung untuk bertemu dengan beberapa makhluk abadi yang sangat lemah. Jika tidak, dengan kekuatannya, dia hanya bisa bertindak arogan di bawah makhluk abadi tersebut. Jadi, aku datang kepadamu, kakak senior, untuk meminta bantuanmu, kata Long Wei sambil tersenyum. Tolong? Yin Yu melambaikan kipas bulunya dan berkata dengan santai. Katakan padaku, ada apa? Adik junior, aku lemah sekarang. Belum lagi di Tiga Alam, bahkan di dunia sebesar ini, seorang abadi biasa mungkin bisa membunuhku. Jadi, adik junior ingin berlatih seni mendalam 89 ke tingkat ketiga dulu, kata Long Wei. Yin Yu melotot dan berkata, jumlah harta yang dihabiskan untuk berlatih seni mendalam 89 sungguh mengejutkan. Bahkan setelah bertahun-tahun, aku baru berlatih sampai tingkat ke-6. Apa kau mau aku memberimu harta gratis agar kau bisa berlatih? Aku tidak mau. Mempraktikkan 89 seni mendalam menghabiskan terlalu banyak harta. Ingin berkultivasi hingga tingkat ke-9? Bahkan leluhur Tao pun merasa tertekan. Iblis besar seperti Dewa Bulan Perak baru mencapai tingkat ke-6. Secara logika, ia bisa mencapai tingkat ke-9 di tingkat dewa, tetapi ia tidak memiliki begitu banyak harta. Tentu saja aku tidak memintamu untuk memberikannya langsung kepadaku. Long Weilian berkata, aku memang mendapatkan beberapa senjata sihir tingkat abadi ketika aku turun ke dunia fana kali ini. Aku ingin menukarnya dengan beberapa pil abadi darimu, kakak seniorku. Tukar senjata sihir tingkat abadi dengan pil abadi? Yin Yu mengangguk sedikit. Ramuan abadi merujuk pada ramuan tingkat abadi, ramuan yang murni, dan ramuan daluo. Baiklah. Yin Yu mengangguk. Keluarkan senjata ajaib tingkat abadi yang kau miliki. Kakak senior pasti tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Senjata ajaib tingkat abadi ini ditukar dengan pil abadi. Kakak senior, aku pasti tidak akan memanfaatkanmu. Long Wei tersenyum dan segera melambaikan tangannya. Wow! Seketika, sejumlah senjata sihir tingkat abadi muncul di sekelilingnya, semuanya melayang di udara. Itu adalah hasil dari pembunuhan Raja Iblis dan leluhur jahat di dunia bawah. Ia bahkan melepaskan pedang terbang tingkat abadi tingkat rendah yang diberikan Kaisar Xia Agung kepadanya. Biarkan aku melihatnya. Yin Yu segera melepaskan kekuatan sucinya dan dengan cepat memurnikan senjata-senjata ajaib ini. Secara logika, kekuatan suci tidak dapat menggunakan senjata ajaib. Namun, setelah mereka melewati masa kesengsaraan dan menjadi dewa, kekuatan para dewa sangatlah ajaib, dan mereka dapat memurnikan dan menggunakan senjata sihir apapun. Dewa kekacauan dan dewa sejati kekacauan yang lahir di tengah kekacauan dapat dengan mudah menggunakan senjata sihir, dan hanya beberapa dewa dan iblis bawaan yang lemah, atau bahkan dewa dan iblis biasa, yang hanya dapat menggunakan senjata dewa dan iblis. Setelah memeriksa, Yin Yu berkata,
Ada 3 senjata sihir tingkat abadi, 19 senjata sihir tingkat atas tingkat abadi, 21 senjata sihir tingkat menengah tingkat abadi, dan 16 senjata sihir tingkat bawah tingkat abadi. Silver Moon dihitung murni berdasarkan satuan keping. Misalnya, 6 bilah lengkung milik Raja Iblis Sayap Api dihitung sebagai 6 keping. Itulah mengapa jumlahnya begitu banyak. Adik kecil, ini terlalu jauh. Yin Yu menatap Long Wei dan berkata tanpa daya. Pil abadi yang ditukar dengan senjata ajaib tingkat abadi ini tidak cukup untuk mencapai tingkat ketiga. Long Wei Lian bertanya, berapa besar perbedaannya? Sekalipun aku bermurah hati, sekalipun aku berinisiatif untuk menderita sedikit kerugian, aku hanya bisa menukarnya dengan maksimal 60 elisir tingkat abadi. Untuk berkultivasi ke tingkat ketiga, sekalipun semuanya elisir tingkat abadi, kau membutuhkan 100 elisir. Yin Yu berkata tanpa daya. Long Wei tidak berdaya. Aku hanya meninggalkan pedang terbang peri tingkat rendah untuk Xiao Qing, dan senjata ajaib peri yang kudapat dari Istana Air untuk Paman Bai. Aku sendiri yang menggunakan pedang Qian Yu dan formasi pedang membajak langit, dan aku juga menghabisi semua senjata ajaib peri lainnya. Bahkan sekarang setelah aku menggunakan 3 kepala dan 6 lengan, jika aku tidak menghitung formasi pedang membajak langit, aku tidak bisa menghabisi 3 pedang terbang peri. Bagaimana kalau begini? Yin Yu membalikkan tangannya dan selembar kertas muncul. Tulis di atasnya bahwa aku meminjam 40 elisir tingkat abadi hari ini. Kau harus mengembalikan 100 elisir tingkat abadi kepadaku dalam 10.000 tahun. Jika kau tidak mengembalikannya dalam 10.000 tahun, aku akan menggunakan senjata sihir terpenting kepadamu untuk melunasi utangmu. Yin Yu melambaikan kipasnya dan menatap Long Wei sambil tersenyum. Long Wei tidak berdaya. Saya sudah lama mendengar reputasi buruk saudara Yin Yu. Para murid Gunung Fangchun diam-diam memanggilnya, Iblis Besar Yin Yu, karena ia adalah dewa yang agung. Dan bahkan murid-murid biasa Gunung Fangchun pun harus menindasnya. Hari ini, saudara saya akhirnya melihatnya. Baiklah. Long Wei menundukkan kepalanya. Cepat tulis, kata Yin Yu sambil tersenyum. Adik junior, pedang abadi yang kau gunakan untuk berlatih pedang terakhir kali cukup bagus, dan memiliki kekuatan senjata sihir yang murni. Pedang abadi itu sendiri bernilai hampir 100 ramuan kelas atas abadi. Aku yakin dalam 10.000 tahun, kau seharusnya bisa mendapatkan senjata sihir yang lebih baik. Long Wei segera menulis surat perjanjian. Di antara sesama magang, menulis surat perjanjian saja sudah cukup, karena setiap orang harus menyelamatkan muka. Oke, ini dia. Yin Yu membalikan tangannya dan menyerahkan sebotol giok putih kepada Long Wei. Ini semua adalah ramuan abadi kelas atas yang berasal dari Istana Tushita. Ramuan-ramuan ini mengandung energi yang sangat murni. Ramuan-ramuan ini sangat cocok untuk berlatih 89 seni misterius. Ia langsung jatuh miskin dan bahkan berutang 100 elisir tingkat abadi kepada kakak senior Yin Yu. Tetapi Long Wei bersedia menerimanya. Kekuatannya saat ini bahkan tidak cukup untuk memulai perjalanan baru. Lagi pula, makhluk abadi yang sedikit lebih kuat mungkin bisa menghancurkannya. 89 keterampilan misterius. Long Wei duduk bersila di atas ranjang giok air Netherworld, mengambil botol giok, dan menuangkan ramuan. Ramuan itu berwarna giok putih dan memiliki aroma samar yang membuat orang meneteskan air liur hanya dengan menciumnya. Jika para kultivator Purple Mansion biasa atau Wan Xiang Zhenren memakan ramuan abadi ini, mereka mungkin tidak akan mampu memurnikannya, dan Purple Mansion mereka akan meledak. Lagi pula, kemurnian kekuatan Yuan di dalamnya cukup untuk menyaingi kekuatan sihir makhluk surgawi. Ramuan semacam ini digunakan oleh para abadi yang bereinkarnasi, sehingga mereka dapat berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi dalam sekali teguk. Atau dapat digunakan untuk segera mengisi kembali mana yang dikonsumsi oleh para abadi dalam pertarungan hidup dan mati. Atau dapat digunakan untuk mengisi kembali mana saat mana tidak mencukupi saat memurnikan harta karun roh bawaan. Hua. Ramuan abadi bermutu tinggi sama berharganya dengan senjata ajaib abadi bermutu tinggi. Long Wei menelannya dalam satu tegukan. Kemudian ia mulai berlatih seni misteri 89. Seni misteri 89 bertujuan untuk memurnikan tubuh menjadi senjata ajaib yang tak terhancurkan. Untuk memurnikannya menjadi senjata ajaib, dibutuhkan banyak energi. Elisir tingkat abadi ini digunakan untuk mengisi kembali energi yang terkuras. Bagaimana dengan yuannya biasa? Yuannya terlalu lambat untuk diserap, dan mustahil untuk mengaktifkan seni misteri 89. Bas seluruh tubuh Long Wei mengalami transformasi fundamental. Tulang, otot, kulit, rambut setiap bagian tubuhnya bertransformasi dengan cepat. Jika sebelumnya tulang, urat dan otot Long Wei seperti sepotong tahu, maka saat ramuan tingkat abadi pertama habis dikonsumsi, tulang, urat dan otot Long Wei telah mencapai tingkat batu. Tentu saja, tubuh suci Long Wei sudah sangat kuat sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar kemajuan seni mendalam 9 revolusi miliknya. Putaran pertama, selesai. Long Wei merasakan kekuatan tubuh ilahinya. Sebuah ramuan abadi tingkat atas memungkinkan tubuhnya dikultivasikan ke tingkat pertama, dan menjadi sangat kuat. Sial.
Long Wei membentuk jari-jarinya menjadi jari pedang dan tiba-tiba menebas lengannya. Cahaya pedang itu berlalu, hanya meninggalkan beberapa bekas putih. Tubuhku sebanding dengan senjata ajaib tingkat surgawi. Bahkan jika aku hanya berdiri di sana dan membiarkan makhluk abadi sembarangan menyerangku, itu tidak akan melukaiku. Ini baru transformasi pertama. Seni mendalam 9 revolusi ini jauh lebih kuat daripada metode manusia sejati 9 kematian di konferensi takdir abadi. Tubuh manusia sejati 9 kematian itu seperti senjata ajaib, tetapi sekarang tampaknya jauh lebih rendah daripada seni mendalam 9 revolusi. Long Wei tidak memikirkannya dengan saksama. Untuk memulai seni mendalam 9 revolusi, seseorang harus berada di tahap dewa dan iblis Yuan Shen sebelum berlatih. Dewa 9 kematian adalah seorang Wan Xiang pada saat itu, dan dia tidak dapat mempraktikkan seni misterius 9 revolusi meskipun seni itu ada di depannya. Yang kedua, Long Wei terus menelan ludah tanpa ampun. Energi murni yang terkandung dalam setiap elisir kelas abadi berubah menjadi aliran udara dan diserap oleh seluruh tubuh Long Wei. Tubuh Long Wei bagaikan spons, menyerap kekuatan elisir dengan liar, lalu tubuhnya mulai mengalami transformasi fundamental berulang kali, bagaikan pedang yang ditempa oleh ribuan palu. Yang ke-11. Selagi Long Wei menyempurnakan ramuan tingkat abadi ke-11, ia juga menyelesaikan putaran kedua seni mendalam 89. Ramuan tingkat abadi terus-menerus dikonsumsi. Tubuh Long Wei juga terus melonjak, dan ketangguhannya semakin kuat. Dang-dang-dang selama latihan, tubuh Long Wei mengeluarkan suara menderu, dan beberapa otot saling bertabrakan, seolah-olah dua gunung bertabrakan. Jantung Long Wei berdebar kencang seolah-olah laut berguncang. Long Wei juga tahu bahwa ini adalah semacam penempaan. Senjata sihir biasa ditempa dengan kekuatan eksternal seperti api. Namun, penempaan tubuh seni misterius 89 dilakukan di dalam tubuh. Setiap organ dalam, bahkan kulit dan rambut, terus-menerus ditempa. Bahkan jika seorang dewa pengembara memotong sehelai rambut Long Wei dengan liar, ia tidak akan pernah bisa memotongnya. Boom ketika suara gemuruh datang dari tubuh Long Wei, otot-ototnya meraung, tulang-tulangnya meraung, organ-organ dalamnya meraung. Suara gemuruh itu bahkan memiliki nuansa musik yang indah. Kulit Long Wei samar-samar bersinar dengan cahaya hitam, dan seluruh tubuhnya tampak seperti senjata ajaib yang mengerikan. Kemudian cahaya hitam itu menyatu, dan ia menjadi biasa saja. Kulit Long Wei putih dan halus, dan tidak ada tanda-tanda betapa kuatnya dia. Hahaha, transformasi ketiga akhirnya selesai. Long Wei sangat gembira, dan pedang Qian Yu muncul di tangannya. Cobalah kekuatan ini. Wow! Pedang Qian Yu berubah menjadi cahaya pedang naga hitam dengan momentum yang luar biasa, dan langsung menebas lengan kirinya, tetapi tidak ada satupun tanda putih. Tangan pemetik bintang. Long Wei meledak sepenuhnya, dan kekuatan pedangnya bahkan lebih menakjubkan. Ledakan. Terdengar suara gemuruh di ruangan yang sunyi itu, tetapi masih belum ditemukan tanda putih di lengan kiri Long Wei. Setelah transformasi ketiga, tubuh ilahiku setara dengan senjata sihir tingkat abadi. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi bahkan tidak ada tanda putih. Bahkan para abadi pun akan tercengang ketika melihatku. Tubuh ini layak menjadi kekuatan sihir nomor 1 di 3 alam di bawah para dewa sejati. Jiwa kedua, formasi pedang membajak langit, serang. Long Wei sangat gembira. Ia melihat Long Wei, mengenakan jubah tahu hitam, muncul di hadapannya, langsung mengendalikan formasi pedang membajak langit. 9 tanda pedang melesat di udara dan langsung menusuk dada telanjang Long Wei dengan suara siulan. Bang bang bang. Dada telanjang Long Wei ditusuk berulang kali oleh serangkaian pedang terbang kelas abadi, tetapi masih belum ada bekas putih. Meskipun ia berulang kali dipukul dan mundur, ia tetap berjalan kembali ke posisi semula. Garis air hitam membajak langit. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, benar-benar meledak dan melancarkan jurus terkuat dalam Plugging the Sky. Wow 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 wow, bekas pedang membentuk lengkungan di udara, dan bahkan sebuah sungai muncul di tempat bekas pedang itu melintas. 9 bayangan sungai di udara menyatu bagaikan laut yang merangkul semua sungai. Berubah menjadi sungai hitam yang bergelombang. Sungai hitam yang bergelombang ini, 9 pedang langit bajak, menyerbu ke arah dada Long Wei pada saat yang sama. Ledakan. Kali ini, Long Wei sendiri tak mampu berdiri tegak dan terlempar mundur tanpa sadar, lalu menghantam dinding dengan keras. Long Wei menopang dirinya di dinding dengan kedua tangan dan mendarat dengan mantap. Long Wei menunduk dan melihat masih tidak ada bekas apapun di kulit dadanya. Sungguh kekuatan ajaib. Sungguh kekuatan ajaib. Long Wei sedang dalam suasana hati yang baik. Saya telah meninggalkan dunia Daxia selama lebih dari 30 tahun. Bukankah saya ingin mempelajari beberapa keterampilan yang sesungguhnya sebelum kembali? Sekarang saya telah mempelajarinya. Jurus misterius 89 dikenal sebagai kekuatan magis nomor 1 di 3 alam di bawah dewa sejati. Pada awalnya, para tokoh terkuat di 3 alam bersatu untuk menciptakan kekuatan magis dahsyat yang memungkinkan tubuh dewa sejati menyaingi Pangu. Meskipun mereka gagal menciptakan 12 putaran yang ideal,
Meskipun hanya 9 putaran, hasilnya tetap menakjubkan. Lagi pula, dia masih sangat lemah, dan masih jauh untuk bisa menjadi dewa, apalagi dewa sejati, bahkan lebih jauh lagi. Bahkan jika kekuatan magis ini benar-benar mencapai tingkat ke-10, ke-11, dan ke-12, dia tidak akan mampu mempraktikannya. Sekarang setelah aku menguasai kekuatan sihirku, aku akan pergi menjelajahi pegunungan Kuya lagi. Long Wei langsung berdiri, dan kulit binatang otomatis muncul di tubuhnya. Long Wei keluar dari istana abadi dan dengan santai menutupnya. Tuan, mau kemana? Qingya Xiaoyu hendak kembali ke istana abadi. Aku akan pergi ke dunia bawah sebentar dan akan kembali dalam beberapa hari. Long Wei memerintahkan, jika Bibi King dan kakek bayi bertanya, kalian juga harus mengatakan hal yang sama. Ya. Qingya Xiaoyu berkata dengan patuh. Long Wei pergi sendirian. Saat Long Wei berjalan keluar istana peri. Adik junior, kakak senior Yin Yu, berjubah putih, melambaikan kipasnya dan berjalan sambil tersenyum. Adik junior terlihat sangat bersemangat. Seni misteri 89 ini seharusnya sudah dikultivasikan ke tingkat ketiga, kan? Benar. Long Wei mengangguk. Hanya ada 2 kesulitan dalam teknik misteri 89 ini. Pertama, agak sulit untuk memahami 72 transformasi setelah memasuki pintu, dan kedua, setelah memasuki pintu, dibutuhkan banyak harta untuk menyempurnakan tubuh. Long Wei sudah memasuki pintu, dan sebelumnya ia juga memiliki 100 elisir tingkat atas tingkat abadi, jadi wajar saja jika ia bisa melakukannya sekaligus. Berapa banyak ramuan yang dikonsumsi? Yin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. 99, kata Long Wei sambil tersenyum. Oh, ternyata cuma sedikit kurang. Yin Yu mengangguk. Adik kecil, kau harus bekerja keras dan mengembalikan harta yang kau peroleh kepadaku secepat mungkin. Tentu. Long Wei mengangguk. Adik laki-laki ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Silakan. Yin Yu tersenyum dan memperhatikan Long Wei pergi. Yin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang sangat puas aku. Yin Yu, sungguh pintar. Aku memberi adik juniorku 100 pil abadi, dan aku menghabiskan 10.000 tahun dengan santai. Adik junior ini masih harus mengembalikan 100 pil abadi itu kepadaku. Aku tidak kehilangan 1 pil abadi pun. Aku mendapatkan kembali sebanyak yang kuberikan, dan aku juga mendapatkan lusinan senjata sihir tingkat abadi. Aku juga membuat adik juniorku berutang budi kepadaku. Sebenarnya, harta karun ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dewa Agung. Tetapi rasa pencapaian dan kepuasan dari melakukan hal-hal cerdas seperti itu adalah apa yang paling disukai Yin Yu. Dunia bulan miring, Xingzhou. Jauh di dalam pegunungan Kuya, di luar area terlarang guntur dan kilat, ada 2 sosok yang duduk di sana. Salah satunya adalah Raja Iblis beruang berambut emas, dan yang lainnya adalah seorang pemuda berjubah tau longgar dengan mata seperti bintang. Saudaraku, kata Raja Iblis beruang berambut emas, petir ini terlalu sulit. Bahkan kekuatan makhluk surgawimu telah diuji 8 kali. Baru saja, aku dan saudaraku bergabung, tetapi kami tersambar petir dari jarak lebih dari 160 kaki dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Ini sudah batas bagi kami berdua. Menurutku, kita harus mengundang makhluk surgawi lain untuk datang. Bodoh. Pemuda berjubah tahu itu mengerutkan kening dan melirik Raja Iblis beruang berambut emas. Bagaimana mungkin tanah harta karun seperti itu dibocorkan ke orang lain? Tapi kita hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Saudaraku, kau tahu pemuda berbaju hitam itu telah menerobos area terlarang guntur dan kilat dan memasuki ngarai. Semakin lama kita menunda, semakin besar kemungkinan pemuda berbaju hitam itu akan mendapatkan harta karun itu, kata Raja Iblis beruang berambut emas. Long Wei pernah berbicara dengan pemuda berpakaian hitam itu sebelumnya, tetapi kemudian dia menggertakkan giginya dan menyerah lalu pergi. Setelah Long Wei menyerah, Raja Monster beruang emas berusaha sekuat tenaga untuk akhirnya keluar dari area terlarang pertama. Namun, ketika ia bertemu area terlarang petir, meskipun ia pandai bertahan, ia tidak dapat bergerak maju setelah 120 kaki. Ia juga ditertawakan oleh bocah berpakaian hitam saat itu. Raja Monster beruang emas khawatir harta karun itu akan diambil oleh bocah berpakaian hitam, sehingga ia segera meninggalkan pegunungan Kuya dan bertanya kepada sahabatnya, Patriark Wuya. Keduanya mengucapkan sumpah surgawi. Harta karun itu sudah di tangan, dan mereka masing-masing mengambil setengahnya. Patriark Wuya adalah makhluk surgawi, dan lebih kuat. Raja Monster beruang berambut emas lebih lemah, tetapi dia tahu informasi tentang harta karun itu. Sekarang sudah ada beberapa orang yang tahu tentang tanah harta karun ini. Jika beritanya tersebar, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu. Leluhur Wuya menggelengkan kepalanya, dasar beruang bodoh, kau tidak perlu terlalu khawatir. Apa yang dikatakan pemuda berpakaian hitam tentang tanah harta karun ini yang memiliki area terlarang ketiga seharusnya benar. Jika tidak ada area terlarang ketiga, dia pasti sudah mendapatkan harta karun itu dan pergi sejak lama. Tapi dia belum pergi, yang berarti area terlarang ketiga itu sangat sulit.
Karena sangat sulit. Bahkan jika kita menemukan makhluk surgawi lain, aku khawatir akan sulit untuk berhasil, dan itu juga akan membuat beritanya bocor. Lebih baik kita berdua melakukannya perlahan. Ya. Raja Iblis beruang berambut emas mengangguk. Mari kita pikirkan lagi dan lihat apakah kita bisa menemukan cara yang lebih baik untuk membentuk formasi sehingga kita bisa melewati area terlarang guntur dan kilat ini, kata Patriar Wuya. Baiklah. Raja Iblis beruang berambut emas mengangguk. Tepat saat mereka berdua telah bermeditasi selama lebih dari 1 jam, tiba-tiba terdengar ledakan suara dari area tekanan tak berujung di luar. Seorang ahli datang. Leluhur Wuya mengerutkan kening. Mendengarkan raungan itu, mereka maju dengan sangat cepat. Mungkinkah berita tentang lokasi harta karun itu bocor lagi? Seharusnya tidak begitu. Aku dan saudaraku telah mengancam 2 Raja Iblis lainnya yang masih hidup dari 12 Raja Iblis Dongliu dan memaksa mereka untuk bersumpah setia kepada Dao Surgawi. Raja Iblis beruang berambut emas mengerutkan kening. Sedangkan untuk Bei Ming Immortal itu, dia sudah menyerah lebih dari setahun yang lalu dan belum kembali untuk waktu yang lama. Mungkinkah itu keluarga kerajaan-kerajaan Qi? Tapi keluarga kerajaan-kerajaan Qi sangat lemah. Tepat di ruang percakapan. Ledakan. Sesosok tubuh melesat keluar dan mendarat di tanah. Itu adalah seorang pemuda berkulit binatang, memegang pedang ajaib yang sangat kuat. Dewa Laut Utara? Raja Iblis beruang berambut emas tercengang. Si kecil. Orang tua Wuya mengerutkan kening dan bertanya, siapa tuanmu? Dia telah mendengar cerita itu dari Raja Monster beruang berambut emas, jadi tentu saja dia langsung menebaknya Bei Ming. Untuk bisa memiliki kekuatan seperti itu di tahap awal kembali ke kehampaan, guru di belakangnya pastilah luar biasa. Mungkin dia berasal dari Gunung Fangchun yang sama dengannya. Namun, ada banyak murid di Gunung Fangchun. Di hadapan harta karun seperti itu, bagaimana mungkin dia, seorang makhluk surgawi, bisa bersikap rendah hati? Raja Iblis beruang berambut emas, apakah ini penolongmu? Tatapan Long Wei tertuju pada leluhur tua Wuya, seorang pemuda berjubah hijau dengan temperamen yang luar biasa. Ini kakak laki-lakiku, makhluk surgawi tak terbatas yang kekuatannya jauh lebih tinggi dariku, kata Raja Iblis beruang berambut emas dengan bangga. Makhluk surgawi? Long Wei terkejut. Namun Patriar Wuya berkata, anak muda, aku bertanya kepadamu, siapakah gurumu? Long Wei tersenyum, tetapi tidak menjawab. Ia malah berjalan langsung ke area terlarang petir. Leluhur Wuya tak kuasa menahan cemberut, tetapi melihat Long Wei begitu tenang, ia merasa Long Wei pasti orang penting. Jadi ia berkata dengan dingin, anak kecil, ini area terlarang petir, kau harus menerobos area seluas 180 kaki untuk melewatinya. Dengan kekuatanmu, kau masih jauh dari sana. Long Wei kini telah melangkah ke area terlarang guntur dan kilat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar tepat ke arahnya. Tetapi Long Wei sangat tenang. Ia tidak melawan sama sekali dan membiarkan petir menyambarnya. Para dewa dan iblis yang telah memurnikan tubuh mereka hanya mampu bertahan sejauh 10 kaki pertama dari area terlarang petir. Patriar Wu yang menggelengkan kepalanya. Long Wei terus bergerak maju. 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki. Guntur dan kilat semakin lama semakin dahsyat, tetapi Long Wei terus membiarkan guntur dan kilat menyambarnya seakan-akan dia sedang berjalan-jalan. Ini. Leluhur tua Wuya dan Raja Iblis beruang berambut emas sama-sama tercengang. 70 kaki, 80 kaki, 90 kaki. Long Wei terus bergerak maju dengan mudah. Petir besar setebal ember meraung dan menyambarnya dengan dahsyat, tetapi Long Wei merasa seolah-olah dirinya tersapu hujan. Rasanya sangat nyaman. Ia hanya merasakan kulitnya sangat nyaman akibat hantaman itu. 120 kaki, 130 kaki, 140 kaki. Long Wei pergi begitu saja. Bahkan di pintu masuk ngarai di kejauhan, pemuda berbaju hitam itu muncul. Ia menatap pemandangan itu dengan takjub bocah berkulit binatang itu. Aku belum melihatnya selama lebih dari setahun. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? 160 kaki, 170 kaki. Jubah kulit binatangku adalah transformasi dari jubah Tao tingkat surgawi. Jubah itu sendiri sangat fleksibel dan pandai meredam kekuatan. Ketangguhannya sebanding dengan pedang terbang tingkat rendah tingkat abadi. Pedang terbang itu terlalu tajam dan mudah patah. Dalam hal menahan serangan, jubah tingkat surgawi memang dapat dibandingkan dengan pedang terbang tingkat rendah tingkat abadi. Bermandikan guntur dan kilat yang tak berujung, Long Wei berjalan langsung keluar dari jarak 180 kaki. Dan guntur serta kilat itu tiba-tiba menghilang. Di sisi lain area terlarang guntur dan kilat, leluhur Wuya dan Raja Iblis beruang berambut emas benar-benar tercengang. Melawan dengan tubuhmu? Ini. Pada jarak 160 kaki, itu setara dengan serangan gabungan saudaraku dan aku. Sedangkan untuk jarak 180 kaki, itu mungkin sebanding dengan makhluk surgawi tingkat atas. Raja Iblis beruang berambut emas gemetar.
Seseorang di tahap awal Return to Void bahkan tidak menggunakan senjata sihir dan langsung melawan dengan tubuhnya? Tubuh ini terlalu. Tubuh seperti itu hampir menjadi senjata ajaib tingkat abadi. Ekspresi leluhur Wu Ya tiba-tiba berubah. Bagaimanapun, ia adalah murid dari garis keturunan Gunung Fangchun dan seorang dewa surgawi. Saat ini, ia hanya bisa memikirkan satu kekuatan magis. Seni mendalam 89, kekuatan magis nomor 1 di bawah 3 alam. Untuk berada dalam kondisi seperti itu, tubuh bisa mencapai tingkat seperti itu. Hanya seni mendalam 89 yang bisa melakukannya. Dan seni mendalam 89 harus diajarkan oleh leluhur sendiri atau dengan izin leluhur. Mungkinkah dia murid yang diterima oleh leluhur? Memikirkan hal ini, leluhur Wu Ya ketakutan dan bahkan mengirim pesan suara kepada Long Wei. Bolehkah saya bertanya kepada Bei Ming yang abadi, apakah Anda mengenal Dewa Bulan Perak? Dewa Bulan Perak adalah manajer Istana Dewa, dan setiap murid dari garis keturunan Gunung Fangchun mengenalnya. Apakah kamu kenal kakak senior Yin Yu? Long Wei berbalik untuk melihat. Junior Wu Ya, perkenalkan Paman Master, kata leluhur Wu Ya dengan hormat. Ia yakin Long Wei hanya berpura-pura, karena dunia luar sama sekali tidak bisa memasuki dunia Xieyue. Dan seni mendalam 89 tidak bisa dipalsukan. Long Wei tertegun. Tidak mengherankan, banyak dari mereka yang selamat dari kesengsaraan surgawi dan menjadi abadi di dunia Xieyue diterima ke dalam garis keturunan Gunung Fangchun. Oh, kalau ada kesempatan, kita ngobrol lagi di Gunung Fangchun. Long Wei berbalik dan berjalan menuju ngarai. Pemuda berpakaian hitam di pintu masuk ngarai mengerutkan kening, lalu berbalik dan memasuki ngarai. Segera, Long Wei juga berjalan ke ngarai berkabut, dan fluktuasi mengerikan di ngarai menjadi semakin kuat. Ada beberapa bunga dan tanaman di pintu masuk ngarai. Tetapi ketika Long Wei memasuki ngarai, dia merasakan getaran yang tidak dapat dijelaskan di hatinya. Mati. Raungan kuno menyerang jiwa Long Wei. Niat membunuh yang tak berujung dan mengerikan, gelombang demi gelombang menerjang, tetapi Long Wei sedang memvisualisasikan lukisan Nua, dan tiba-tiba patung Nua muncul di jiwanya, dan ia segera menjadi jauh lebih stabil. Setelah bertahun-tahun di Gunung Fangchun, Long Wei juga mengetahui bahwa lukisan Nua adalah metode visualisasi yang diwariskan oleh garis keturunan Nua, dengan kekuatan hidup yang tak terbatas. Sekalipun jiwa terluka parah, ia dapat pulih dengan cepat setelah memvisualisasikan lukisan Nua. Itu adalah metode visualisasi yang terkenal di dunia Pangu kuno. Di lantai 9 Istana Peri di Gunung Fangchun, terdapat metode visualisasi yang disebut diagram Nua, yang merupakan sarana kelas 1 untuk memelihara, memulihkan, dan menahan guncangan jiwa. Di mana ini? Long Wei segera tersadar dan melihat pemandangan di Grand Canyon sekilas. Karena tertutup kabut. Jadi, Long Wei hanya bisa melihat sejauh 1 atau 2 mil. Di kejauhan, ada sesosok makhluk humanoid tergeletak tak bergerak. Long Wei hanya bisa melihat 2 kaki dan perutnya. Paha makhluk itu sepertinya terbuat dari batu dan panjangnya 100 kaki. Aura kematiannya begitu kuat, dia pasti sudah mati. Tingginya sepertinya ratusan kaki. Dengan ukuran sebesar itu, dia pasti dewa atau iblis. Long Wei berspekulasi diam-diam. Tempat harta karun ini sangat misterius dan tidak dapat dijelajahi oleh indera spiritual. Jadi Long Wei hanya bisa berspekulasi. Mati. 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 Niat membunuh yang tak berujung melonjak dari mayat raksasa dewa atau iblis itu, memengaruhi jiwa Long Wei. Terutama ketika Long Wei perlahan-lahan mendekati mayat itu, dampak niat membunuh ini semakin kuat, memaksa Long Wei untuk memvisualisasikan diagram Nua untuk melawan.